Ya, begitu ya, setuju lah. Oke, saya jawab. Saya jawab. Lanjut. Santai Bang ya, santai ya, relax ya. Iya. Santai ya, nggak boleh gontok-gontokan ya. Santai-santai. Santai. Iya, oke baik. Santai saya nggak tadi. Ya. Jadi sangat jelas tadi ya. Satu-satunya kejadian yang Tuhan bersaksi depan banyak orang hanya kepada Yesus. Pertanyaannya, kenapa saya memanggil Yesus Tuhan? Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Kalau Bapa Tuhan berarti Yesus Tuhan. Lalu bagaimana dengan kalimat Nggak saya mungkin. itu, Pak? Bagaimana dengan kalimat saya Gimana? nih? Yang diutus, ini Yesus yang ngomong ya. Yang diutus tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Ya, sekali lagi. Yang diutus tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Tuh, dengarkan kalimat itu baik-baik. Jadi Yesus menyatakan tidak lebih tinggi kan apa? Mengenai hari itu. Yesus bilang, malaikat tidak tahu tentang hari kiamat nih ya. Mengenai hari itu, sekali lagi saya ulang. Malaikat tidak tahu. Anak, ya dia bilang nih, anak tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Di situ mematahkan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Ya, lanjut Pak. Pikir lagi ya Pak ya. Saya sedang mengajak Bapak berpikir sehat. Ya Pak ya. Lanjut Pak. Wih, bagus itu Bu. Lanjut. Jawabannya sangat bagus. Kenapa Yesus mengatakan hanya Bapa yang tahu tentang hari kiamat? Betul, itu pertanyaan sangat bagus. Artinya apa? Ya, di situ ini versi saya ya. Saya nggak tahu kalau yang Kristen yang lain. Artinya apa? Di situ Yesus ingin menekankan bahwa keputusan tetap di tangan Bapa di surga. Karena tugas Yesus adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Apa bedanya dengan Nabi Clear di Pak? situ. Apa bedanya dengan Nabi yang lain saya tanya? Kalau dia tidak berkuasa di hari akhir, sama kedudukannya dengan Rasulullah SAW yang fungsinya adalah menegakkan hukum di bumi ini. Sama Pak. Bedanya Bapak itu salah jalan menuhankan messengers. Menuhankan utusan Allah gitu loh. Itu loh. Kalau di situ ada gap, di situ ada batasan antara yang diutus dengan yang mengutus, itu Bapak coba, kalau lagi Bapak sendiri ya, Bapak cerna-cerna kata-kata itu. Apa iya ya? Apa iya ya? Ini karena yang mu'alaf ini dasarnya dia, akar dia bermu'alaf dari semua isi biblos yang Bapak baca itu. Mereka mencerna gitu loh Pak. Coba Bapak kalau sendiri Bapak cerna, apa iya kok begini gitu. Apa ya saya benar gini. Itu loh. Karena musuh besar Bapak itu ya biblos Bapak sendiri Pak. Saya tidak keluar konteks nih ya dari biblos. Kepada murid 11 murid itu di Matius 10 nomor 5. Apa katanya Yesus di situ? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa Yesus menyebut umat Israel? Karena memang Yesus diutus oleh Allah itu kepada kaum Bani Israel. Kemudian Yesus mengabarkan ajarannya tidak kemana-mana. Cuma di sekitaran wilayah salib, itu aja putar-putar tuh. Yesus tuh. Yesus nggak kemana-mana. Jadi makanya Yesus berpesan, janganlah kamu nyepak ke jalan lain. Atau masuk ke dalam kota Samaria, pergilah kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi maksudnya itu, ya gitu itu. Jadi kalau menurut saya di konsep Trinitas itu yang dikatakan di Matius 28 nomor 18, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Itu menurut saya ayat tambahan. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Ada catatan itu. Benar. Ini saya Alkitabiah ya, saya nggak merujuk kemana-mana. Jadi bertentangan kan Bunda ya? Bertentangan kan? Betul. Nah bertentangan. Betul. Nah, Betul. silakan. Oke, saya jawab satu-satu. Saya jawab dulu Bunda Baby ya. Aduh, jadi nggak enak manggilnya Bunda.
It's Baik. okay, dipanggil aja baby. It's Bunda okay Bi. Pak. It's okay. Ya. Panggil baby aja nggak masalah kok saya. Asal jangan dipanggil Kejaksaan Agung Pak ya. Sorry Pak, bercanda Pak. Bercanda. Bisa melawat ternyata Bunda Baby. Lanjut. Iya, santai. Rilis aja, rilis. Enjoy saja. Silakan. Iya, saya ke Farid dulu deh, Bang Farid. Kenapa pertanyaan abang tuh sangat bagus. Saya jawab. Benar Tuhan Yesus datang untuk bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan, sesuai janji Tuhan kepada Abraham. Tapi pertanyaannya, apakah bangsa Israel ditolong Tuhan? Ditolong. Buktinya apa? Banyak kisah-kisah di Alkitab Tuhan tolong. Apa syaratnya? Percaya. Dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, maka dia ditolong. Baik di Israel maupun di luar Israel. Itu satu. Yang kedua gini, Bunda Beb. Kenapa saya masih Kristen? Saya mungkin berbeda sama mualaf yang lain. Karena saya melihatnya dalam pandangan saya seperti ini. Kalau agama, itu manusia mencari Tuhan. Tapi kalau Farid ada Bang Juma naikin. Tuhan mencari manusia. Jadi itulah yang membuat saya masih Kristen dan tetap Kristen, karena saya melihat kasih tertinggi dalam hidup ini adalah pengorbanan. Saya kasih contoh gini Bu Baby. Seorang ibu akan mengorbankan dirinya kepada anak kandungnya sendiri. Buktinya apa? Pada saat melahirkan. Mau apapun terjadi, anak itu harus. Itu makanya ada namanya kasih ibu. Tuhan Yesus, Tuhan yang saya sembah, lebih tinggi dari kasih itu. Kenapa? Karena kasihnya untuk semua orang. Itulah alasan saya masih Kristen. Kalau masalah tentang perkataan di Injil, ya tentu kita kan sama-sama belajar memahami apa tujuan ayat itu ditulis. Sudah Tapi Pak. dasarnya itu dulu. Sudah Pak. Sudah apa belum? Saya mau ajak Bapak berlogika lagi nih Pak. Oh, sudah Bu, silakan. Sudah ya. Saya mau ajak Bapak berlogika lagi ya, supaya jangan kebanyakan makan dogma ya. Karena kasihan kita nanti itu kita bawa belanjaan kita masing-masing ya Pak ya. Jadi kita itu gambaran dunia ya gambaran akhirat. Di sini ada polisi, di sana ada malaikat. Di sini ada hukuman, ya di sana juga ada hukuman. Exactly Pak, exactly. Masya Allah di dalam Islam Pak ya. Gambaran dunia itu digambarkan. Contoh, ketika di kelurahan ada pemutihan Pak, pemutihan KTP nih. Jadi yang nggak punya KTP itu diinikan gitu, dibebaskan apa lagi. Sama juga ketika Muslim itu melakukan berpuasa di bulan Ramadan. Itu sedang melakukan pemutihan dosa itu Pak. Gak perlu ngebunuh anak orang, gak perlu. Ya, sekarang saya ajak logika Bapak. Ini Tuhan nih yang menciptakan kita ya Pak ya. Allah yang menciptakan saya dan Bapak. Lalu ingin menghapuskan dosa kita nih. Allah bilang apa? Kamu datang merangkak itu saya mengejar kamu ya. Jadi nggak perlu sampai ngebunuh anaknya demi ciptaan yang diciptain tuh Pak. Nggak perlu. Karena apa? Dia punya hak terbesar untuk bisa mengampuni dosa kita. Kalau Allah bilang kun, maka fayakun. Easy banget gitu, easy peasy. Gampang banget. Jadi tidak perlu Tuhan matiin dulu anaknya untuk menebus dosa yang dia bisa lakukan. Ayo Bapak ya, sekarang buka otaknya Bapak. Saya mau mengajak Bapak. Tuhan ingin menghapus dosa kita,
Lalu dia mengirim anaknya. Padahal yang menciptakan ini dia nih Pak. Yang nyiptain kita itu dia. Ya, Masya Allah. Lalu dia bunuh anaknya. Lalu baru dia bisa ampunin dosa. Otak kita kemana nih Pak kira-kira Pak ya? Iya. Gitu loh Pak. Ya Pak ya. Sekali lagi saya ajak Bapak berpikir sehat. Allah yang menciptakan kita. Lalu dia bikin anak dulu nih. Tak dulu saya bikin dulu nih baby jadi anaknya. Lalu saya bikin untuk tebusan manusia. Baru dia tuh gue ampunin. Make sense gak nih Pak? Make sense gak di otak kita Pak? Karena apa? Jadi begini Bunda ya. Sebenarnya Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kami ya, Allah kami tidak butuh inkarnasi. Ngapain? Allah itu Enggak, sama kuasa. soalnya gini juga Pak Farid, kan dia yang nyiptain kita, kok ribet banget. Ngapain? Gitu kan? Maha kuasa Ampunin. mengalihkan kuasanya kepada manusia. Sementara manusia ciptanya, kok bisa-bisanya Allah menurunkan derajatnya gitu loh. Kalau toh itu dibenarkan, berarti Tuhan itu mengajarkan membunuh manusia, membunuh sesama ciptaannya dong. Ini ajaran Logika nggak kan logik begitu. Ini. Ajaran nggak logik menurut saya ini. Kayak gini pemahaman. Makanya sedang diajak berlogika ini, sedang diajak. Jadi coba deh Bapak, siapa sih Pak namanya kok sulit banget tuh Pak, saya bingung manggilnya. Jadi cobalah ya, ini yang kata Allah bilang apa? Aku itu kalau aku mau jadiin umat ini satu gitu, bisa aja. Nggak ada masalah. Tapi Allah... Assalamualaikum Gurunda. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum Bunda Zuma. Cuma Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Mohon izin, Waalaikumsalam warahmatullahi silakan wabarakatuh. dilanjut. Mohon Enggak maaf Bang Zuma Gurunda, lanjut baru Bang Zuma. Aku nongol mah lagi saya ini. ngajak membuka pikirannya. Saya dari saudara beli Kristen. rokok, baru lihat Bang Zuma. Lanjut silakan. Ya, silakan. Aku juga nggak lihat loh, Afwan. Dari Aku tadi nggak lihat. saya nggak bukan moderasi. Silakan Ukhti. Teman kita ini kayaknya bagus tuh diajak dialog. Silakan, saya nyimak aja dulu. Bagus sopan ini Bang Bang Iya, itu. iya. Silakan. Iya, jadi saya lagi mengajak membuka pikirannya saudara Kristen ini bahwa yang menciptakan kita ini hak prerogatif mau ngampunin siapapun bisa gitu loh Pak. Jadi tidak perlu lagi tak dulu sebentar gue kirimin dulu nih anak gue nih. Abis itu nah baru dia tuh gue ampunin ciptaan gue. Nggak perlu Pak, nggak perlu. Dia cuma bilang kamu datang kepadaku, aku maafkan, aku ampuni. That's it. Selesai Pak. Bang Zuma lanjut Bang Zuma. Aku selesai Bang Zuma. Aku udah gitu aja kok. Aku lagi. Iya, Masya Allah. Gimana ya? Dua kaidah yang ditinggalkan ketika konsep Tuhan menebus dosa dengan membunuh manusia. Yang pertama, nabrak dalil di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Misalnya di dalam 2 Tawarik 7:14, dan hambaku umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, artinya bertobat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka pun dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dikatakan bahwa Tuhan mengampuni dosa dengan membunuh manusia, di samping membantah dalil pernyataan-pernyataan Tuhan itu sendiri, yang kedua itu malah larinya kepada ajaran paganisme, penyembahan dewa Molok. Karena orang-orang terdahulu penganut paganisme, ketika mereka ada musibah, ada keadaan yang tidak mengenakkan pada lingkungan mereka atau pada diri mereka atau pada kelompok mereka, maka mereka senantiasa mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Nah, selanjutnya ada hal yang menarik yang perlu saudara-saudara Kristen pahami, yang tertulis di dalam 1 Timotius 1. Di situ ternyata yang diampuni dosanya bukan Adam alaihissalam, melainkan Paulus.
Jadi konsep penebusan dosa itu adalah rekayasa yang dilakukan oleh Paulus demi untuk menghapus dosa-dosa dia karena adanya kemudian Kristus yang datang kepadanya. Di dalam 1 Timotius 1 nomor 12 sampai nomor 16, nomor 17 dikatakan begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihinya, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi, konsep penebusan dosa sebenarnya itu jualan Paulus kepada para pelaku dosa supaya percaya kepada Kristus yang datang kepadanya, agar orang-orang yang melakukan dosa itu menyembah kepada Kristus yang datang kepada Paulus ini. Nah, ini sudah tabrakan dengan ajaran Yesus yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan berkurban dengan hewan ternak, lalu kemudian menyembah hanya kepada Tuhannya Bani Israel, dan mendudukkan dirinya sebagai rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Jadi antara pola yang diajarkan Yesus dengan pola yang diajarkan Kristen itu berbeda bak langit dan bumi. Demikian. Masya Allah, silakan Bang Pipi. Saya jawab Bang Zuma. Silakan. Ya, gue jawab Bang Zuma. Jadi Bang Zuma, kita harus paham dulu Tuhan itu punya integritas. Apa yang dikatakan nggak akan mungkin dia tarik. Setiap perbuatan salah pasti dihukum. Saya kasih contoh gini. Dalam kitab Taurat, orang berdosa pasti dihukum. Bisa dalam bentuk pemusnahan atau apapun itu. Saya kasih abang refresh. Dalam kitab Musa, ya jelas abang. Pada saat bangsa Israel di tanah Mesir, ya, bagaimana caranya agar bangsa Israel tidak mati pada saat tulah itu keluar? Dengan cara apa? Darah yang bangsa Israel membuat semua bangsa Israel tidak mati pada malam itu. Artinya apa? Dengan darah bisa menyelamatkan. Itu buktinya pada saat Musa di tanah Mesir. Saya katakan lagi, ya, Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau abang tadi bilang pagan, orang mengorbankan manusia, pertanyaan, yang dikorbankan hidup lagi enggak? Kan enggak. Tapi Tuhan Yesus dengan darahnya menyelamatkan umat manusia. Agar apa? Agar integritas Tuhan itu tidak hilang. Itu namanya bentuk kasih. Ibarat begini, ada seorang bapak dan anak. Seorang bapak itu menjadi hakim. Anaknya menjadi tersangka di pengadilan. Apakah si bapak akan bilang, kamu akan saya berikan? Kan enggak. Si bapak tetap akan memberikan hukuman kepada anak itu. Ya, tetapi setelah bapak itu memberikan hukuman kepada anak itu, si bapak berkata, biarlah hukuman itu saya yang tanggung. Artinya apa? Integritas itu tetap ada dan kasih itu tetap ada. Itu yang saya katakan berapa kali Bang Zuma. Itulah bedanya Kristen dan agama. Agama manusia mencari Tuhan. Kalau Kristen Tuhan mencari manusia.
Tidak ada kasih di atas kasih pengorbanan. Tidak ada. Tidak ada Bang Zuma. Kalau memberi itu hal yang biasa. Tapi kalau istilahnya itu mengorbankan, itulah titik tertinggi dalam cinta. Tidak ada lebih tinggi dari itu. Silakan Bang Zuma. Iya, kalau Anda berbicara integritas, harusnya ucapan di mulut itu juga harus berdasar kepada data. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Integritas mana yang Anda katakan ketika Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah lantas dibunuh? Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Allah, oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Perkara yang dibenci dan perkara kekejian dalam hatinya. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Harus Anda lewati tangga-tangga ini dulu. Lewati tangga-tangga dalil, baru Anda bawa dogma dari barat itu. Itu kan dogma dari barat. Timur Tengah tidak mengenal doktrin-doktrin persembahan kurban manusia, bla 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 segala macam, kecuali dewa Molok. Lewati pagar dalil dulu. Firman yang Anda katakan firman Tuhan dulu yang Anda jadikan sandaran untuk menegakkan ajaran paganisme yang Anda barusan jabarkan. Anda boleh lihat dalam Yeremia 31 sampai 34 bagaimana Tuhan, aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosamu. Semua telah aku ampuni, semua telah aku hapuskan. Tadi 2 Tawarik 14 nomor 7 itu dianggap lelucon rupanya. Kemudian dalam Yehezkiel 18, ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan kemudian hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya. Sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia. Maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan orang fasik akan bertanggung jawab atas kefasikannya. Tabrak dulu dalil ini, jangan cuma ditabrak tapi dilewati. Berdamai dulu dengan dalil bang. Kalau cuma doktrin kayak begitu, ya botol kecap pun bisa disembah, menebus dosa. Kalau cuma doktrin, dogma. Di dalam Imamat 1 nomor 2, katakan kepada Bani Israel, jika mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Sejak kapan rupanya anak Maria itu domba, kambing, sapi, lembu? Terlalu hina Yesus itu Anda buat. Hanya gara-gara ego yang dimiliki oleh pendiri agama saudara, yaitu Paulus. Tapi saya nggak perlu berbanyak bicara. Bagaimanapun juga kalau Anda sudah terjerat dengan ajaran tipu muslihatnya Paulus, pasti Anda akan kekeh mempertahankan doktrin dan dogma tersebut. Saya hanya minta satu. Tolong tunjukkan data di dalam kitabnya Yahudi yang menjadi dasar pijakan kenabian dan kerasulan Yesus, yang menjadi pijakan dia disebut guru, tuan dan rabi bagi orang Yahudi, yaitu kitab-kitab Yahudi, kitab Tanak. Tolong tunjukkan satu dalil kepada saya di mana Tuhan menginginkan menebus dosa manusia dengan mempersembahkan darah manusia. Silakan. Satu aja. Silakan Bang Pipi. Oke, saya jawab Bang Zuma. Bang Zuma, kalau Bang Zuma pernah membaca kitab Injil, ya, saya katakan sekali lagi, satu-satunya kejadian yang Tuhan bersaksi dan didengar banyak orang hanya kepada Yesus. Itu spesialnya Bang Zuma. Waktu Tuhan berbicara sama Musa 4 mata.
Waktu Tuhan berbicara sama Salomo 4 mata. Waktu Tuhan berbicara sama Paulus 4 mata. Tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa didengar sama banyak orang. Jadi kenapa kami percaya bukan berdasarkan doktrin? Karena Tuhan sendiri yang bersaksi siapa Yesus. Pertanyaannya di kitab Taurat, di kitab Musa, kenapa tidak ada? Karena rencana Tuhan kepada Musa berbeda seperti rencana Tuhan kepada Yesus. Jangan kita samakan. Kita nggak bisa menyamakan perintah satu sama yang lain, kan punya tugas masing-masing. Sekarang saya udah jawab itu ya. Makanya sekarang saya tanya balik. Ada nggak kejadian Tuhan berbicara kepada seseorang dan dengar banyak orang selain kepada Yesus? Silakan. Baik. Jadi kita lihat ini ya, permainan kata-kata pengikut Paulus yang berbicara tapi tidak ada dalil. Nah, inilah kelebihan orang Kristen itu, mampu menipu diri mereka sendiri. Itu salah satu kelebihan orang Kristen yang saya angkat tangan untuk itu. Mampu menipu diri sendiri, membodohi diri sendiri, mampu juga kemudian menendang ajaran Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan, apa kata Yesus? Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa mendengarkan suaranya. Rupanya kau tidak bisa lihat. Karangan Lukas Anda bawa ke sini. Tidak make bagi kami. Itu asisten Paulus tuh yang mengatakan, terdengarlah suara dari langit, kepadanya aku berkenan. Itu bertentangan. Di dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang pernah kemudian melihat, mendengarkan Tuhan. Tetapi anaknya yang ada di pangkuannya lah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Jadi gimana ya kalau cuma doktrin kayak begitu? Kita kan minta data di mana dalam kitab Tanak. Sebab Yesus berkata dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua perkataan yang ada tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Sekarang Anda mengatakan, oh itu Tuhan datang kepada perjanjian lama, beda Bang Suma dengan gimana sih saudaraku ini? Agama Anda itu muncul di abad keempat. Resminya di abad keempat itu dalam hasil konsili Nikea 325 Masehi. Baru Yesus Kristus itu dilantik jadi Tuhan. Kalau Anda mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka dengan demikian, Yesus haram hukumnya kemudian disalib. Mazmur 37, nomor 28, nomor 29, nomor 30, dan seterusnya. Aku Tuhan mencintai hukum, aku tidak akan meninggalkan orang yang aku kasihi selama-lamanya. Itu kata Mazmur, itu kata Daud. Dan Yesus sendiri berkata, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Maka apa yang ada dalam kitab Mazmur? Aku Tuhan mencintai hukum, dan aku tidak akan meninggalkan orang yang aku kasihi. Inilah Yesus yang kukasihi, anakku. Loh, gak ditinggalkan anaknya itu. Apalagi jadi korban untuk dosa-dosa kampret orang-orang Roma Yunani. Mereka yang membunuh, mereka yang memperkaos, mereka yang mencuri, mereka yang merampok. Orang yang dikasihi Tuhan pula yang harus jadi korban. Ini ajaran pikun. Ajaran yang bertentangan dengan akal dan wahyu. Kecuali cuma mau jual dogma, doktrin, laku. Kristen itu laku. Agama Anda, konsep Anda, kalau Anda menggunakan senjata double di tangan, peluru, rudal, panser, masuk ke dalam wilayah untuk memaksa orang ikut agama Anda, baru cocok. Kalau dalam keadaan tenang seperti ini, kemudian satu-satunya utusan Tuhan yang terdengarkan suara dari langit itu cuman itu nggak make bagi orang berakal, Bu. Itu nggak cocok bagi kami orang berakal. Kami mungkin bisa ikut dari
kepada konsep Anda kalau kami diancam bunuh. Mungkin. Tapi kalau dalam keadaan aman begini, tidak mungkin orang mau dibodohi. Kemudian, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah orang yang dikasihi, berarti Yesus itu tidak boleh dibunuh. Karena Tuhan mencintai hukum. Apa hukum yang datang kepada Tuhan? Yang Tuhan datangkan kepada Bani Israel. Hukum Taurat. Tuhan cinta kepada hukum Taurat. Tetapi kenapa kemudian Yesus mati untuk menebus hukum Taurat? Coba Anda lihat di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati digantung di tiang salib. Ada-ada saja agama Anda ini. Jadi tidak laku saudara kalau Anda mengatakan bahwa dia datang untuk mengasihi kita. Oh, berarti Anda tidak belajar untuk mengkaji tentang apa keinginan Tuhan. Sehingga dia mengutus Yesus. Inilah anakku yang tunggal, kepadanya aku berkenan. Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Maka percaya kepada Yesus. Jangan percaya kepada Paulus in the gang. Percayanya harus kepada Yesus. Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya saya dapat memperoleh hidup yang kekal? Itu baru betul. Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Berarti jangan menyalib. Jangan ada penyaliban. Jangan bersaksi dusta. Berarti jangan mutar balik ajaran Yesus. Jangan ada ilah lain padamu. Berarti jangan kau lantik anak Maria itu sebagai Tuhan. Itu ajaran Yesus itu begitu. Hargai, hormati ibumu. Berarti jangan kau anggap seorang wanita melahirkan Tuhannya yang adalah anaknya. Ajaran Yesus itu sederhana kalau menggunakan akal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti untuk mendapatkan hidup kekal atau hidup di surga, kata Yesus, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Jangan dibuat-buat aneh. Hidup kekal itu adalah minum darah Yesus, makan daging Yesus. Jangan dibuat kayak ajaran dari timur, dari barat. Jangan dibawa kayak gitu. Jadi kembali kepada ajaran Yesus, bahwa di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus berkata kepada pengikutnya, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Darah hewan, bukan darah manusia. Darah manusia itu Dracula, zombie itu bang. Jadi sekali lagi, berlembut dalam berlisan bukan menandakan itu sebuah kebenaran. Iblis itu sangat halus di dalam menyesatkan. Demikian. Silakan Bang Pipi. Sebelum Bang Pipi, saya sapa dulu ini Mariam. Mariam, selamat pagi. Selamat pagi. Kristen. Kristen. Oke. Pak diam dulu Pak ya. Biarkan dulu Pipi selesaikan masalahnya. Nanti giliran saudara. Ya, lanjut Pi. Oke, saya jawab satu-satu. Bang Zuma lupa. Sewaktu Yesus berbicara, kamu tidak pernah mendengar suara Bapa, kamu tidak pernah melihat Bapa. Itu sebelum atau sesudah pembaptisan? Sebelum pembaptisan. Satu. Yang kedua, arti kamu itu apakah mewakili seluruh umat manusia? Bukan. Arti kamu itu adalah orang-orang yang di sekitar situ, termasuk murid-muridnya. Makanya benar yang dikatakan Tuhan Yesus. Kamu artinya orang yang sedang mendengar khotbah Tuhan Yesus. Artinya apa? Mereka semua belum pernah mendengar suara Bapa di surga. Jadi arti kamu itu arti mewakili seluruh umat manusia. Itu satu. Yang kedua, Bang Zuma, benar
di Alkitab Yesus mengatakan Yesus adalah utusan, benar. Yang saya katakan tadi, utusan itu apa sih artinya? Berasal dari, sesuai dengan firman Tuhan, Allah itu Esa. Apa tujuan firman itu mengatakan Allah itu Esa? Supaya tidak ada berhala. Ya, apakah Tuhan Yesus berhala? Bukan. Apa buktinya? Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Pada saat pembaptisan, Bapa di surga berkata, inilah anakku. Makanya kami memanggil Yesus Tuhan. Sesuai dengan yang tertulis di Injil. Bukan dogma. Gitu Bang Zuma, mungkin gantian Bang siapa nih? Bang Meriam ya. Saya mau istirahat lagi. Terima kasih ya semuanya. Selamat pagi. Dengarkan dulu apa yang disampaikan Bang Zuma. Silakan Bang. Iya, jadi Gue dengerin. musuh terberat Kristen memang adalah Yesus. Musuh terberatnya itu adalah Yesus, Kristen itu. Yesus mengatakan hidup kekal itu, ya menerima dia sebagai utusan Tuhan. Ya sudah, jangan dituhankan. Karena kalau Anda dilarang menuhankan, berarti dilarang mengimani Paulus, si nabi palsu itu. Karena Paulus sendiri mengatakan apa? Di Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi tujuan disalibkan, dibunuh, ditumpahkan darah, jadikan korban agar menjadi Tuhannya Kristen. Kristen ini tidak puas kalau cuma satu Tuhannya. Harus minimal dua Tuhannya Kristen itu. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu sah, jangan kotori mulut Anda. Tuhan Anda itu banyak. Saya buktikan. Ya. Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan Anda turun ke bumi. Mengosongkan diri. Setelah mengosongkan diri, apa yang terjadi? Dia tidak mempertahankan ketuhanannya. Dia mengosongkan dirinya. Artinya si Tuhan yang Anda sembah itu sudah kehilangan kemahaannya karena dia sudah menjadi makhluk. Dia sudah menjadi manusia. Dia sudah menjadi ciptaan. Menjadi ciptaan Tuhan Anda itu. Theos turun ke bumi. Tidak mempertahankan keteosannya. Melainkan mengosongkan diri. Dan menjadi rupa, mengambil hamba dan menjadi rupa seorang hamba. Dan menjadi manusia. Coba. Berarti Tuhan Anda yang tadinya roh. Sudah mengosongkan dirinya. Menghilangkan semua kemahaannya. Lalu menjadi manusia. Nanti Tuhan Anda ini ketika mati yang jadi manusia ini. Dibangkitkan oleh Tuhan yang lain. Yesus itu dibangkitkan. Setelah Tuhan Anda mengambil rupa manusia. Menjadi hamba dia. Sudah tak ada lagi Tuhan. Tapi coba Anda lihat di dalam kisah para rasul. Bagaimana kemudian Tuhan Anda dibangkitkan kembali oleh Tuhan yang bernama Allah. Jangan bicara Kristen Tuhannya Esa sama saya. Nanti saya muntah. Karena Kristen itu paling anti satu Tuhan. Justru adanya Kristen karena untuk menggagalkan adanya konsep satu Tuhan. Kristen muncul untuk mengajarkan Tuhan itu banyak. Bahkan Kristen muncul di dunia ini untuk mengajarkan bahwa Tuhan itu ada ibu Tuhan, ada sepupu Tuhan, ada adik tiri Tuhan, ada ayah tiri Tuhan, ada opungnya Tuhan, ada tulangnya Tuhan. Banyak Tuhan itu gara-gara Kristen. Jadi jangan kotori mulut Anda. Tuhan memang itu esa. Makanya Yesus itu utusan. Anda tidak mengerti tentang utusan. Bukan. Anda sedang ingin menipu orang banyak dengan bermanis-manis di sini. Tapi maaf, ini bukan gereja. Di sini orang berakal semua. Anda hanya bisa membodohi sesama Kristen. Tapi kalau di luar Kristen, khususnya umat Islam, Anda tidak akan pernah bisa menjual Tuhan yang dari orang Barat itu ke kami. Sayangnya, Kristen itu tidak berpola satu Tuhan. Kristen itu Tuhannya banyak sekali. Gak bisa dihitung. Silakan. Terima kasih
Silakan. Terima kasih. Makasihnya Macam dia diterima. mau keluar ya? Enggak, di bawah dia. Oh iya. Silakan. Saya dulu ya. Kristen banyak. Iya banyak ya, nggak apa-apa lah. Jadi Pak Suma, saya syukur alhamdulillah tiap hari Bapak bahas Alkitab, udah pandai betul. Cuma sayangnya yang Anda bahas itu Anda putar balikan. Tahu nggak? Coba baca yang tadi yang Filipi 2 sama Galatia 3 ulang. Jangan nipu-nipu Pak. Iya, Galatia Itu 3 dosa yang mana yang saya harus ajarkan ke hadis Anda? kamu itu bilang boleh berbohong. Saudara, yang mana yang harus saya ajarkan kepada Anda? Baca, yang kamu Galatia bilang atau Galatia Filipi 3 2? Sudah Galatia 3 tadi. Oh, Galatia 3. Baca Oke, ulang. baik. Baik. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum itu. Taurat. Itu namanya pembohong luar biasa kau bikin malu. Oh orang. gitu, pembohongnya. Yang benar yang mana, Pak? Kristen. Yang benar yang mana? Apanya yang Kristen? Ya, kan baca kalian aja yang baik-baik. nerima. Jadi gimana dong? Bohong. Jadi gimana Enggak, dong? Kayak begini makin banyak orang yang murtad nanti. Jadi bagaimana dong? Kami Bagaimana? tidak mau. Jelaskan. Jangan emosi, jangan emosi. Jadi saya harus baca apa? Enggak emosi. Saya Cuma harus bersyukur. baca seperti Kau apa, tiap hari Pak? baca Alkitab karena kau tidak percaya Quran. Tahu nggak? Pak, Kau saya tidak harus percaya baca Quran. seperti apa? Jadi bahasa Alkitab. Bukan, Pak. Justru karena saya percaya Al-Quran, Al-Quran saya mengatakan begini. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis Bible dengan tangannya mereka sendiri lalu berkata ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Nah, justru karena saya percaya Al-Quran, maka saya membuktikan bahwa Bible itu surat kabar robek. Gitu loh, Pak. Woi, Quran itu surat kabar. Jangan nangis dong, Meriam Bambu jangan nangis. Surat kabar. Jadi saya kembali kepada Galatia 3. Tampar mukamu sendiri. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu dalil kitab Anda, jangan nangis. Kamu yang nangis. Ya itu buktinya Anda ngamuk-ngamuk. Santai, kacung, santai, santai, kacung. santai. Jangan terlalu. Relax, Santai, relax, Bang. Santai, relax, Bang. santai. Begitu secara Nah ini pengaruh terlalu banyak makan anjing begini. Makanya kurangi makan anjing, Bang. Ini orang tua tapi nggak punya adab ternyata ya. Kurangi makan anjing, Marah Bang. nih kamu nih. Diam dulu kau, tenang aja kau. Kurangi makan anjing, Bang. Saya tidak bisa membaca kita di situ, saudara, karena saya tidak percaya kepada Paulus. Jadi saya baca Kristen karena Anda yang menerima penyaliban, saya enggak. Masa saya harus baca begini? Kristus telah menebus kita, sementara saya tidak merasa. Kamu semua. Ya kamu aja lah, kan kamu Kristen. Kamu Jangan itu emosi semua. lah, santai aja lah, santai, santai, santai ya. Yang membohong untuk cari fulus. Kau dengan keluargamu bisa kubeli, jangan sombong kau. Kamu Karena kau dengan baca gerejamu Alkitab, bisa bukan balik kubeli, saya kukes lagi. Gak usah terlalu bahas pribadi Kau baca kau. Alkitab yang benar. Saya tidak mau mengatakan kita karena saya tidak percaya ada Tuhan Oh, mati penipu. dibunuh. Kamu aja, maka saya menghormati Anda. Kristus Hormati telah nenek menebus moyangmu. Kristen. Saya tanya dulu. Yang ditebus Yesus di atas tiang salib, Kristen kan? Manusia semua. Nenekmu kiper, kau aja dongo. Saya tidak, saya nggak mau. Tidak percaya sudah. Kau yang dongo. Kau yang dongo. Kamu yang dongo. Kamu yang tiduri kambing, Yesus yang harus nebus dosamu. Dompala. Tapi jangan yang saya. Ilah, ini kitabmu saya baca. Kamu yang bego itu. Saya cukup menghargai kitabmu. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Salah nggak itu? Salah nggak itu? Pura-pura begitu. Salah nggak itu dongo? Kamu mau memaksakan saya jadi Kristen? Hah? Tolong. Kenapa kamu maksa saya harus jadi Kristen? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
Kau mengatakan di situ kita, kau aja kale. Ngapain saya ikut-ikutan dong? Dompala kablama, kau aja. Galatia 3 nomor 13. Saya ulang, dengarkan baik-baik. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Kenapa kau nangis? Kenapa kau paksakan saya harus menerima Yesusmu, Dompala? Hei, Kablama, kenapa saya harus menerima? Kenapa saya harus menerima dosa saya ditebus dengan jalan kutuk? Tidak malu ya. Kablampets, kau aja tolol. Itu Kristus, Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Saya bukan pengikut Kristus. Tua bangka pemakan anjing. Tolo, Dompala, Lampe. Masa saya harus menjadikan kau orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu. Kau harus masuk di situ juga. Nenekmu kiper. Dompala. Sudah saya cukup menghargai. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen. Nah, apa yang salah? Oh, kita semua masuk loh. Dekat di sini ku lempar sendal jepit kau. Masa lo, kamu juga Bang Suma, nenekmu kiper. Kopi telan linggis. Mau maksa-maksa saya juga jadi Kristen? Tak boleh dong. Dalilmu ini. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Nah, ini menjadi kutuk. Jadi kamu menyembah makhluk terkutuk. Nauzubillah min zalik. Kamu ikut-ikutin maksud saya di situ. Nenekmu kiper. Jadi jangan emosi lah. Baca dalil itu kan sudah bagus itu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Ya mengertilah kalau saya bilang Kristen. Artinya saya tidak mau memasukkan diri saya ke dalam Bible Anda. Karena saya bukan pengiman Bible Anda. Kok marah? Emang tertulis begitu kok. Dalam original teksnya itu tertulis dengan kata hemas. Hemas itu artinya kami, kamu, bisa juga. Mereka juga bisa, kepada kami juga bisa. Itu makanya belajar itu Bible, jangan cuma doktrin aja kayak ST ini, kayak si Pipi ini. Kerjanya hanya telan doktrin aja terus. Kapan sih kalian bisa jadi manusia? Oke, naikkan kalau masih ada pasien di bawah. Tapi jangan yang parah kali. Nah, gimana Pipi? Enggak, gua kan lagi sakit. Next lagi. Sakit dia Bang Suma. Jangan keras-keras Bang Suma. Nanti pindah alam. Iya. Saya nggak bisa tanggung jawab. Ya udah, makasih semuanya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mau kemana? Aduh. Dia sudah ngaku sakit, dia udah sakit. Artinya mungkin bagian kepala retak di dalam. Sakit teman kita itu. Harus dilas. Aduh, parah kalian ya. Dilurusin otaknya malah. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik diskusi, bertanya silakan ya. Kirim permintaan. Ternyata Bang Pipi tadi sakit ya. Makanya saya sarankan jangan keras-keras. Nanti Pipi pindah alam. Jujur saya nggak mau tanggung jawab. Soalnya sampai ke ginjal Bang Paul itu, sampai ke ginjal makanya. Bahaya. Ambruk. Coba saya cari dulu. Lanjut dulu. Saya cari Oten dulu. Baik, jangan marah-marah lah Ten. Setidaknya belajar adab dulu lah. Kalau tidak mampu membedakan Tuhan dengan manusia, minimal belajar adab. Ingat, ketika Anda naik di sini, suka tidak suka, mau tidak mau,
Anda mewakili kekristenan. Ini Komal lintas agama, bukan lintas curhat. Saya undang-undang dulu ya. Mana ini OT-nya? Assalamualaikum, Terapi. Terapi. Mana suaranya terapi? Sudah 11 ekor ini saya undang ini. Semuanya baik-baik semua. Memang nggak ada yang mau. Takut ya. Dari yang sehat-sehat Bang Dalmo, yang sedikit sehat lah, jangan terlalu banyak. Pak Farid, Kristen itu ada 3. Yang pertama pintar. Ketika dia sudah cerdas pintar, dia akan mualaf. Dan kedua setengah pintar. Ini yang setengah pintar ini dia menjadi ateis. Dan ketiga botol. Ini botol ini menjadi dungu. Itu yang botol ini menjadi dungu. Ya, Assalamualaikum Bang Dewa. Jadi ada 3 di situ. Pintar dan dungu. Coba ini. Ikan Reno mau belajar. Tunggu dulu Bang. Aine, selamat siang Aine. Siang juga Bang. Siang juga. Kristen apa OT nih? Kristen aja ya. Kristen. Silakan. Mungkin ada mau ditanggapi apa yang disampaikan oleh gurunda kami Bang Suma. Silakan Bang. Oh baru Tapi, ini saya baru jujur dulu ya, Bang. Jujur dulu, betul-betul abang ini Kristen ya? Iya betul. Betul. Jadi abang ini masih menuhankan Yesus kan? Betul. Betul. 100%. Ya. Enggak bisa ditawar Bang. Oh nggak bisa itu Bang. Oh enggak bisa Bang. Bang Suma. Enggak bisa ditawar nih. Maksudnya begini, itu bukan barang yang bisa ditawar menawar, itu bukan barang. Oh iya siap. Silakan Bang. Oke, ini apa ya? Diskusinya tentang apa ini? Ketuhanan Yesus gitu. Terserah Abang, apa materi yang Abang kuasai, silakan. Apa saya yang bertanya tentang keyakinan Abang atau gimana? Silakan Bang, terserah Abang mau apa, mau jual cilok silakan. Oh, oke. Tapi saya pastikan dulu ini jaringan saya agak bagus apa enggak ya. Gini Bang, kita mulai dari Luar biasa pertanyaannya, silakan Bang Suma, jawabannya. belum bertanya loh abangku. Oh belum, wah yang serius lah. Apakah saya boleh bertanya kan? Apakah di dalam keyakinan abang itu Tuhan abang itu yang menguasai surga, bumi dan segalanya? Apa betul itu Bang? Iya, Rabbus samawati wal ard. Dialah Tuhan pencipta yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Berartinya dialah yang penguasa di segala isi bumi dan di dalam surga, begitu. Ya, betul. Itu pas ya berarti. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah di dalam keyakinan abang mengakui Alkitab itu seperti Taurat, Zabur dan Injil? Ya, betul. Kami mengakui, termasuk mengakui kitab saudara. Jadi kami mengakui kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kami juga mengakui perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, siap. Kita sudah mendengarkan itu bahwasanya Tuhan abang ialah penguasa surga dan bumi. Nah, kita kembali ke dalam ketuhanan Yesus ini Bang ya. Iya. Sementara di dalam Injil Matius mengatakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi itu adalah penguasanya Yesus setelah firman itu kembali kepada Bapa itu sendiri. Berarti secara tidak langsung abang menuhankan Yesus itu sendiri.
Abang kalau beriman bahwa tukul menguasai surga itu sama halnya Anda mengatakan kami menuhankan tukul gitu. Tidak, kan kita kembali kepada jawaban abang tadi. Nah, abang percaya Injil, ya kan? Nggak mungkin nggak abang percaya Injil karena abang Oke. percaya. Nah, Sebenarnya saya belum selesai. Saya percaya Enggak, kepada gini. Taurat dan Injil dan Zabur yang adalah firman Allah, dan saya percaya kepada perjanjian lama dan perjanjian baru yang adalah karangan manusia. ada karangan manusia. Lalu kalau bukan karangan manusia, siapa Berarti- yang berfirman Enggak. kepada Lukas, Markus, Secara tidak Matius, langsung. Yohanes, Paulus? Apakah Secara mereka nabi? Gini bang, secara tidak langsung kalau abang bilang Alkitab sekarang, abang bilang karangan manusia, secara tidak langsung abang mengarahkan itu ke Al-Quran. Kenapa aku bilang? Karena isi di dalam Al-Quran atau hadis itu sendiri ada kesamaan tentang Alkitab itu sendiri. Nah, inilah yang diterangkan Al-Quran, ya ahlal kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Kenapa engkau merubah-rubah firman Tuhan? Nah, abang berasa itu Alkitab itu telah dirubah dan dikarang. Oh jelas, kan kitab sedangkan Nabi di Musa. dalam- Nabi Musa menerima Taurat dalam bahasa Ibrani. Kitab Anda bahasa apa itu kitab Anda? Bahasa Indonesia kan? Iya, tapi terjemahan dari kitab aslinya. Nah, itulah makanya saya katakan bukan firman Tuhan karena terjemahan. Hai. Iya, nanti kita ke sana, Bang. Iya. Nah, begini, Abang bilang tadi Alkitab adalah karangan manusia. Jelas itu. Secara tidak langsung Abang mengaku bahwa Al-Quran itu juga karangan manusia. Kenapa? Oh, tidak bisa dong. Kok karangan manusia? Jelas-jelas wahyu dari Allah kok. Illa Kalau, wahyu yuha. Kalau Abang bilang itu Alkitab karangan manusia, nah kita tahu, Abang pun tahu ini. Kalau tidak Abang berbohong, Abang tahu bahwa isi dalam Alkitab perjanjian lama itu kebanyakan Al-Quran mengambilnya. Kesamaannya Mati Mija. ada. Lucu ente ini. Enggak, bukan lucu. Memang kesamaannya ada. Ketika ada surat kabar, misalnya pedoman rakyat di kolom nasihat pekan ini, di situ menuliskan kemudian isi Al-Quran dengan terjemahan Al-Quran. Bukan berarti pedoman rakyat itu adalah firman Tuhan. Enggak. Karena itu adalah surat kabar yang di dalamnya ada terjemahan kitab suci Al-Quran. Ya. Nah, sedangkan kitab Anda kedudukannya sama. Di dalam kitab saudara ada kutipan dari terjemahan dari firman Tuhan. Bukan berarti kitab saudara firman Tuhan. Kedudukannya ya surat kabar. Berarti Alkitab itu memang nggak dikarang dia, Bang, sebetulnya. Bagaimana tidak dikarang? Coba. Apa Yang dikarang alasannya di tidak mananya? dikarang? Lukas Yang dikarang di menuliskan, Lukas ini bukan nabi. Markus Ya. bukan nabi. Ya. Matius bukan nabi. Yohanes bukan nabi. Mereka Petrus rasul. bukan nabi. Paulus juga bukan nabi. Lalu bagaimana Anda bisa mengatakan itu bukan karangan? Tapi mereka rasul yang atau murid Yesus yang menyaksikan kejadian tersebut. Sama dengan wartawan yang menyaksikan satu pemberitaan lalu dituliskan berita itu, bukan berarti mereka itu nabi. Iya, siapa yang bilang mereka nabi? Siapa yang Nah, oleh karena itu dia sifatnya bukan wahyu, hanya berita-berita, peristiwa-peristiwa yang dikumpulkan lalu disusun. Nah, itu maksud saya. Kalau Abang bilang Alkitab itu dikarang atau di apa, sama halnya dengan Al-Quran, Bang. Karena tidak ada perbedaan. Tidak bisa, saudara, nggak bisa Anda menyamakan Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari Roh Kudus, datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian, penyelidikan, Keyakinan daftar Islam pustaka. ini bilang Al-Quran Tunggu dulu, abang sedangkan Al-Quran aneh. sendiri mereka nggak Abang, Abang tuh siap. ketika Anda bertanya, bisa nggak Anda berdiam? Bisa, Ketika tapi kan Bang saya Suma menjawab. saling ini ya, saling menanggapi satu sama lain. Kan nggak apa-apa, Bang. Bukan Kan saling kita menanggapi, Bang. Ini kita berbicara di sini bukan congok. Kita berbicara sesuai dengan Ya, kan saya nggak dalil. cuma kali. Jadi Anda ketika membantah itu, silakan ditampilkan dalilnya. Ketika Bang Suma bicara, Anda diam. Iya, kan Nah, saya silakan. kan saya membuktikan bahwa Al-Quran itu ada kesamaan dengan Alkitab itu sendiri. Songor, Contoh kesamaannya, contoh. Banyak, Bang, seperti cerita para nabi, kayak Nabi Nuh. Nah, contoh para nabi yang ada di dalam kitab saudara ini ambil dari mana?
Oh, dari Taurat. Nah, dari Taurat. Ya. Al-Quran menjelaskan sebagian dari isi Taurat. Ya Betul. wajar. Nah. Pembedanya saudara, Oke. pembedanya dengarkan. Pembedanya, Al-Quran itu diwahyukan dari langit, dari sumber yang juga pernah mewahyukan kepada Nabi Musa. Sedangkan kitab Anda hanya terjemahan dari remah-remah yang jatuh dari ajaran Yahudi. Hanya terjemahan tapi isinya tetap sama gitu loh. Artinya Bagaimana sama. Anda bisa tahu bahwa sama? Sedangkan Sama. original teksnya nggak ada. Ada. Mana coba? Kita bahas ini. Abang tadi bilang kan Nggak ada deh, nggak ada. Berarti kalau abang bilang itu Alkitab itu karangan manusia, termasuk juga kayak Taurat, Zabur dan Injil itu abang bilang karangan, Ntar kan waktu itu. ya kan? Taurat itu wahyu dari Ya, langit wahyu. kepada Di Nabi dalam- Musa. Saya jelaskannya di dalam Alkitab itu terdapat adalah perkataan Allah itu sendiri dan perkataan itu Yesus sendiri, itulah yang dikatakan dalam Alkitab itu firman. Nah, ada juga menceritakan tentang sejarah para nabi. Saudara dengarkan saya. Nabi Musa menerima wahyu. Nama wahyunya itu adalah Taurat. Dan Taurat ini hanya untuk Bani Israel. Catat itu dulu. Iya, betul. Lalu kemudian nabi-nabi kecil menerima kemudian Nefiim, Ketubim. Dan itu semuanya hukum-hukum untuk Bani Israel. Catat itu dulu. Kemudian kitab Tanak ini, yang 3 kelompok tadi ini, itu diambil terjemahannya lalu dibawa ke barat. Nah, di barat menjadikan terjemahan ini sebagai firman Tuhan. Masalahnya itu di situ. Seperti begini bang ya, contohnya ini sebagian dari Bantah pakai dalil, saudara. iya Bantah tunggu pakai dulu, dalil. ini kan kami saling abang kalau bisa diam dulu kan. Seandainya kan di sini banyak kita orang Indonesia kan, tentunya banyak juga saudara Muslim yang tidak tahu bahasa Arab. Nah, ketika Bang Juma ini mengartikan dalam bahasa Arab, apakah itu artinya salah atau tidak? Itu maksud saya. Saudaraku, Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa manapun, Iya, tetap saja Al-Quran itu menyertakan original teksnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah ke langit, ke bumi, itu untuk seluruh umat manusia. Nah. Sedangkan kitab Tanak, Taurat, Ketubim, Nefiim, itu hanya untuk Bani Israel. Tapi Lalu kan- kenapa ada di dalam agama Kristen nongol? Tapi kan begini bang, penjelasan Alkitab di penjelasan para nabi itu, cerita para nabi dengan Al-Quran itu kan sama. Berarti bukan dikarang kan, artinya pun tetap sama walaupun dia ada dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, tetap sama dia bang artinya. Karena tapi menerjemahkan aja karena kita orang Indonesia gitu. Nah sekarang saya tanya, firman Tuhan itu bisa dikoreksi nggak sama manusia? Oh nggak bisa. Kalau terjemahan bisa nggak dikoreksi? Kalau terjemahan, kalau emang salah bisa dikoreksi. Berarti terjemahan bukan firman Tuhan kan? Loh, menerjemahkan dari firman Enggak, saya tanya, terjemahan itu bisa dikoreksi kan? Bisa. Firman Tuhan bisa dikoreksi nggak? Enggak. Terjemahan firman Tuhan nggak? Mengoreksi dalam hal ketika contohnya abang orang Arab contohnya kan. Nah, kamu menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ada kata yang salah di situ, maka itu yang dikoreksi. Oh, bukan itu. Iya, sekarang kalau misalnya nih Nabi Musa menerima Taurat dalam bahasa Ibrani, boleh nggak bahasa Ibrani itu dikoreksi oleh manusia? Karena itu memang benar dia apa kan? Bahasanya Berarti nggak boleh sendiri. karena itu firman Bahasa Tuhan, Musa betul? sendiri. Ya dong, Bahasa karena sendiri. itu firman Tuhan maka tidak boleh dikoreksi. Kalau terjemahan kenapa bisa dikoreksi? Karena bukan firman Tuhan. Iya. Jadi Anda sudah akui dalam bahasa Indonesia bahwa begitu loh. berarti Anda sudah akui bahwa kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Oh, saya tetap akui itu firman Tuhan, tapi Loh, dia diterjemahkan. kenapa bisa dalam bahasa dikoreksi? Indonesia. Kenapa boleh dikoreksi? Itu hak abang mengoreksinya. Loh, bukan. Kenapa bisa direvisi? Tapi kan saya tidak mengoreksi apa yang ada di dalam Alkitab itu walaupun dia bahas dalam bahasa Kenapa kitab saudara setiap saat direvisi, dikoreksi? Kenapa? Indonesia. Siapa yang merevisi? Di mana? Di mana direvisinya? Ya ini baru-baru muncul TB2.
terjemahan lama, terjemahan baru. Iya, itu kan terjemahan lama yang mana dan terjemahan baru yang mana. Tapi kan tetap artinya sama. Mana ada sama? Mana ada sama? Contoh, kubacakan kepada saudara terjemahan yang baru. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terjemahan lama. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang menggantung pada kayu salib. Bagaimana itu? Nah, di situ konteksnya beda, Bang. Itu adalah perumpamaan memberikan kita pelajaran. Makanya kalau kita membaca Alkitab itu kita harus memahami bahwa perumpamaan yang mana, pelajaran yang di mana. Waduh. Gitu. Bagaimana ceritanya? Saya mengatakan kepada saudara, kitab saudara itu bukan firman Tuhan karena terjemahan. Anda mengatakan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kenapa bisa dikoreksi? Kenapa bisa direvisi? Kenapa bisa diperbaiki setiap saat? Bang, bukan direvisi bukan berarti artinya tidak sama kan? Loh, firman Tuhan itu tidak bisa direvisi oleh manusia kan? Begini Bang, contoh kecilnya aja. Ketika bahasa Arab itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa itu salah? Tidak salah. Nah makanya sama. Ketika bahasa Ibrani diterjemahkan dalam Indonesia berarti tidak salah juga. Tapi terjemahan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Ya, kalau abang anggap itu bukan firman Tuhan, ya tidak apa-apa. Lah, memang bukan firman Tuhan. Oke, ya. Bahasa, kenapa Al-Quran? Kenapa Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bisa mencakup firman Tuhan secara keseluruhan. Kosakata bahasa Arab itu 200 juta lebih. Sedangkan kosakata bahasa Indonesia itu hanya sekitar 12.000. Tidak seimbang. Iya, betul. Tidak seimbang antara firman Tuhan dengan bahasa manusia. Nah sekarang kalau kitab saudara ini Anda mengatakan terjemahan itu firman Tuhan, berarti firman Tuhan bisa dikoreksi sama manusia dong. Ya bagi siapa yang mau mengoreksinya? Lembaga Anda, lembaga kitab saudara yang suka ngoreksi kitab sendiri? Oh tidak. Aku sendiri tidak pernah mengoreksi. Walaupun dia terjemahan, aku tidak pernah mengoreksi karena di dalam itu ada terjemahan firman. Contoh babi dirubah menjadi babi hutan. Mana yang betul? Bang, memang betul. Di dalam babi dengan babi hutan sama. Ada dua hal dia babi ini. Ada babi hutan dan ada babi ternakan. Jadi beda. Nah, sekarang dari apa dasarnya mengatakan yang diharamkan hanya babi hutan? Ya karena dia itu dulu kan dia hidupnya berkeliaran, ya kan? Nah, sedangkan babi peliharaan. Tapi yang aslinya yang nongol ke dunia ini tidak ada tambahan babi hutan. Siapa yang menambahkan babi hutan? Bang. Ada, itu kan ternak. Babi yang diternak itu ya ternak. Tidak ada kata hutan. Ketika diwahyukan dalam Imamat 11 nomor 7, itu tidak ada kata hutan di situ. Siapa yang menambahkan kemudian? Siapa yang menambahkan kata hutan? Ya karena mereka tahu perbedaannya. Babi hutan itu berkeliaran, dia bebas, dia nggak ada pemiliknya. Jadi manusia bahkan dagingnya beda loh Bang. Jadi manusia menyempurnakan firman Tuhan gitu. Firman Tuhannya salah. Yang benar adalah yang makanya disempurnakan. Bukan begitu katanya, logikanya Bang. Kok bukan begitu Saudara? Nah, di dalam kitab saudara. Terjemahan Bang ya. Di dalam kitab saudara itu hanya ada kata kasir, babi. Tidak ada kata hutannya. Kenapa di terjemahan ada tambahan kata hutan? Karena babi itu telah dipelihara gitu. Berarti firman Tuhan dikoreksi oleh manusia. Tidak. Makanya Injil itu ada ya. Bagaimana? Menggenapi daripada Taurat itu. Kenapa larinya ke Injil lagi? Ya, contoh yang saya katakan original teksnya cuman berkata kasir. Babi itu jangan kamu makan. Sebab itu haram bagimu. Berubah sekarang. Babi hutan itu jangan kau makan. Kenapa ada penambahan hutan? Enggak, memang di saku itu, di imamat itu. Di imamat atau di bilangan. Ya, maksud saya kenapa ada penambahan hutan? Nanti 50 tahun ke depan ditambah lagi. Babi hutan belantara.
Karena ada perbedaannya bang, babi hutan dan babi peliharaan itu beda. Ya terus kenapa Tuhan tidak mengatakan itu? Kenapa harus manusia yang menambahkan? Berarti manusia lebih hebat daripada Tuhan. Karena pada zaman itu kan memang nggak ada Tidak ada hutan. nggak, masih belum tahu kan perbedaannya. Berarti Tuhan tidak tahu. Anda mengatakan Tuhan tidak tahu. Makanya ada penyempurnaan. Jadi Kristen ini adalah lebih Tuhan daripada Tuhan. Bukan begitu bang, begini bang, kalau terjemahan tadi abang bilang gini kan, di Indonesia ini banyak saudara-saudara Muslim yang tidak tahu bahasa arti dalam bahasa Arab itu, tapi bisa menghafal, cuma menghafal aja tapi tidak tahu dalam artinya. Nah, begini, bagaimana dia selamat, bagaimana dia masuk surga, sedangkan Al-Quran, isi Al-Quran sendiri dalam bahasa Arab tadi dia tidak mengerti, sedangkan abang bilang tadi kalau terjemahan itu tidak pasti benar gitu. No. Umat Islam itu dengan Al-Qurannya sudah sejalan, seia sekata. Iya, Perintah kan banyak puasa, juga. kami puasa. Perintah sholat, kami sholat. Perintah jangan makan babi, kami nggak makan babi. Tidak sama seperti Anda. Kitabnya mengatakan jangan makan babi, ditambah-tambahin. Abang Yang terlalu tidak membedakan ini loh. dimakan itu adalah babi hutan. Kan kamu lebih hebat daripada Tuhan. Bukan bang, memang beda daging babi hutan dengan daging babi ternak loh. Berarti kamu protes kepada Tuhan kan? Kan Tuhan cuma mengatakan protes, semua khasir. katanya seperti itu yang kita Khasir. jalankan sekarang. Tuhan hanya mengatakan khasir. Yang dilarang makan itu babi. Tapi kamu protes. Tidak loh Tuhan, tidak semua Ini babi ada. loh. Tidak semua babi loh diharamkan. Yang diharamkan itu cuma babi hutan loh. Babi kota bisa loh. Tadi setelah ini loh, kata saya tadi kan setelah abang mengaku bahwa penguasa surga itu Tuhan, abang lari ke terjemahan. Saya bilang ini terjemahan itu apa? Tadi saya bertanggung jawab. Dek, saya bertanggung jawab, Dek. Saya katakan kitabmu bukan firman Tuhan. Ini yang saya pertanggungjawabkan buktinya. Kan saya menjelaskan kitab itu Anda memang lebih sepenuhnya Tuhan firman daripada Tuhan. Memang kitab itu tidak sepenuhnya firman Tuhan. Ada sejarah, fakta, dan ada Nah, gitu dong. ada Gitu. Dengarkan dulu bang. Ada perkataan Ya Allah enggak, saya sendiri cuma yang mau disebut mendengarkan wahyu atau pengakuan firman. saudara bahwa Bible itu bukan firman Tuhan, itu aja. Bukan sepenuhnya firman Tuhan. tapi Tidak di ada dalam lagi Bible firman itu Tuhan di situ ada firman karena Tuhan. semuanya Siapa yang bilang? terjemahan. Siapa yang bilang nggak ada firman Tuhan di situ? Yang mana yang firman Tuhan? Yang mana? Walaupun dia terjemahan, setiap perkataan Yesus atau Allah itu Berarti firman Anda Tuhan. menganggap bahwa yang menerjemahkan itu Tuhan. Oh tidak. Loh, kok tidak Perkataan pula? yang tertulis di dalam Firman Tuhan itu yang datang kepada Nabi Musa bahasa Ibrani. Begini, Bang. Yang Sama Anda halnya. itu terjemahan lembaga. Sama Kalau Anda halnya. mengatakan itu firman Tuhan, berarti lembaga itu Anda anggap Tuhan. Begini bang, dengar. Gimana dong kawan? Pintar. Bang, buka mute-nya bang. Ketika orang menerangkan bang, Jangan di mute jangan bang. nyerocos. Tidak, ketika orang berbicara abang Ini jangan. kan membantah. Saya saya paham. membantah. Membantah itu boleh bang. Membantah menggunakan dalil, menggunakan data. Kok bantang gak ada dalil? Gimana? Lucu kamu ini. Tadi dari Janganlah. tadi Anda Janganlah dikejar jemput. ditanya. Dengarkan coba. Santai, santai. Dari tadi Anda ditanya. Ketika Anda mengatakan Ya. kalau Bible ini karangan, Al-Quran Berarti, juga karangan. Gini ya, kita tidak bisa Ya membahas. kan itu pernyataan saudara. Ketika Anda mau membantah Bang Suma, pakai dalil loh. Nah begini bang. Supaya enak. Bukan Bisa jongor kalau di gereja silakan. Bisa saya Gereja menjelaskan kan sedikit, pengarang Bang? bebas. Jadi saya menjelaskan. Bukan penjelasan. begini, Ini nggak ada dalil. dibantah pakai data. Silakan. Oke, saya Kalau jelaskan Bang ya. Suma bicara, iya. Kalau Bang Suma berbicara, Anda berdiam. Nah Kalau begini. tidak Bang. konkret, Oke. jangan cuma congor. Saya ikutin paham kan? kata Bang Juma bahwa Alkitab itu karangan. Nah, dengarkan dulu abang, saya berikan aturan. Ketika Bang Suma berbicara, abang diam. Paham? Oke bang. Nanti Supaya giliran ada siapa sekarang? adab. Giliran siapa sekarang? Giliran kau lah, silakan jawab apa pertanyaan Bang Suma tadi. Gini, ketika abang Juma bilang Alkitab yang sekarang adalah karangan manusia, lalu kenapa isinya setiap ada diskusi banyak kawan-kawan Muslim mengambil dalam isi Alkitab itu sendiri dalam bahasa Indonesia, padahal itu karangan. Harusnya kalian udahlah ini memang karangan, nggak boleh kita ambil lagi ayatnya karena dia memang karangan. Tapi kebanyakan
orang Muslim kalau berdiskusi mengambil juga ayat tersebut, tapi kan karangan. Apa yang dipedulikan itu kan karangan. Lucu Kewajiban Anda umat ini. Muslim Ketika mengingatkan Anda. Silakan. Tunggu. Ketika orang berdiskusi, namanya diskusi ilmiah. Jangankan Bible yang Anda kira firman Tuhan dan yang Anda imani, surat kabar, buku-buku daftar menu makanan pun bisa dibawa di sini. Ketika saya membaca isi Bible, bukan berarti saya mengakui itu firman Tuhan. Ketika saya membaca surat kabar, bukan berarti saya mengakui itu firman Tuhan. Begitu juga ketika saya membaca kemudian buku-buku novel, bukan berarti saya membaca firman Tuhan. Saya membaca buku kepada orang Kristen yang beriman kepada buku tersebut untuk menyadarkan orang itu. Contoh, ketika orang Kristen datang melakukan kristenisasi kepada kami orang Indonesia, kami membantah. Al-Quran kami mengatakan Nabi yang lahir tanpa ayah itu spesial hanya untuk Bani Israel. Anda siapa datang-datang mengajarkan tentang Nabi tersebut? Sedangkan di Bible yang Anda bawa, Yesus jelas berkata dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente domba Israel rupanya. Oke. Anda dari Bani Israel, kan bukan? Nah, bukan berarti saya membaca firman Tuhan. Saya menyadarkan bahwa kitab Anda itu pun mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Lalu abang percaya dengan ayat yang abang sebut barusan? Jangan ke saya, tanya diri Anda. Kan dongo itu namanya. Anda percaya nggak? Anda percaya nggak kepada dalil saudara? Anda percaya nggak kepada kitab saudara? Iya, saya kan itu karangan tadi abang bilang. Apakah Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya kepada dalil itu? Ya udah, Anda lebih baik turun di bawah, Dek. Anda tidak punya kapasitas untuk berdialog. Gak apa-apa. Anda istirahat aja dulu. Kenapa diturunkan? Istirahat aja dulu. Kenapa diturunkan? Sedangkan abang bilang tadi. Gak ada dalil. Enggak. Bukan begitu cara berdiskusinya. Itu kan kitab saudara. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Anda bertanya ke saya, apakah bang semua percaya? Saya percaya itu tertulis di dalam kitab saudara. Tapi saya tidak percaya itu ucapan Yesus. Tapi tertulis di dalam kitab saudara. Sekarang permasalahannya ada di Anda. Anda percaya enggak ucapan itu? Percaya? Ya sudah. Kalau percaya berarti Anda harus percaya. Yesus itu bukan untuk Anda, tapi hanya untuk Bani Israel. Sederhana bukan? Cuman karena akal Anda berserak, tidak terstruktur cara berpikir Anda, yang gak layak diajak diskusi gitu loh. Mending Anda di bawah. Naikkan yang lebih ada kompetensi untuk belajar. Nah, dicari dulu Bang Sumay. Dicari dulu. Nah, coba kita naikkan ini. Rata-rata ini Kristen ini akunya privat semua. Dongo. Aduh. Enggak oten Bang Farid kalau enggak gitu. Iya bang. Iya. Betul sekali. Syarat utama harus dungu jadi hotel. Iya. Betul itu. Sok pintar, sok cerdas, sok ngajari orang. Padahal sama sekali kamu gak punya ilmu. Nol. Gak ada ilmunya kamu. Terjemahan dibilang firman Tuhan. Iya. Babi berubah jadi babi hutan. Pakai pikir apa sih? Apa sih? Apa sih dipakai? Dongo betul. Aslinya dongo. Dia jelaskan pula tuh memang benar. Dulu itu tidak ada babi kota, semuanya yang babi hutan. Sekarang harus dipisahkan. Artinya kau ngajarin Tuhan dong. Artinya Tuhannya yang berfirman ini tidak maha tahu. 2020 diganti jadi babi ngepet bang. Diduga karena sifatnya selalu direvisi, dikoreksi, diduga. Tapi ini Belum udah pasti. ada aroma revisi lagi bang. Oh ya? Jarak deket ini ya. Kata Allah katanya mau dihilangkan. Baguslah, syukurlah.
Alhamdulillah kalau demikian. Betul. Kalau itu sulit. Kalau Oh itu ketahuan ada di bawah dihilangkan. minta naik bang, ada di bawah minta naik. Itu si Munte Logos. Kayaknya dia lulusan silakan, Pak. S3 dia, lulusan S3 Tata Bahasa Arab. Naikkan coba. Naik. SD itu SD, SMP, SMA. Tunggu dulu Pak. Masalahnya dia akunnya privat. Oh privat. Hebat. Mana dia? Minta naik tapi akunnya di privat gitu. Kirim permintaan Bang. Kayaknya tanda-tanda orang ketakutan semua kalau ada Bang Zuma, privat semua. Ya jelas pastilah. Kalau Privat baru minta naik ya. Minta naik, enggak minta permintaan, akunnya privat. Aduh, ayat-ayat dari informasi. Siapa mau dinaikin Abang? Sudah saya ini ada tapi akunnya privat. Bagaimana Bang semua ya? Kalau ada satu ayat ajaran-ajaran dalam suatu kitab itu berasal dari tulisan-tulisan manusia ya, hanya berasal dari informasi-informasi. Bagaimana Guru Bang bisa meyakini? Aneh. Ya karena di situ ada ini, ada kenikmatan tersendiri gitu loh. Dosa ditebus, jaminan surga, nggak ada siksa kubur. Siapa sih yang nggak mau? Makanan semua dihalalkan, minuman semua dihalalkan, nggak ada yang haram. Orang-orang yang tidak berakal dan cinta dunia, ya pastilah mau ke situ. Tapi orang yang takut kepada Tuhannya, orang yang takut kemudian kepada neraka dan cinta kepada keselamatan, ya pasti lebih milih berakal, pasti milih Islam. Iya, insyaallah. Iya. Tapi berarti milih cuma duniawi aja ya, Guru deh. Iya, betul. Mereka hanya surganya di dunia sijinul mukmin wa jannatul kafir. Jadi dunia ini surga bagi orang-orang kafir. Salib jauh-jauh ya Allah, enggak lah. Mending sengsara di kehidupan singkat daripada sengsara di kehidupan kekal kan gitu. Benar. Lagian kita di dunia juga nggak sengsara-sengsara amat kok. Iya kan ya? Betul. Iya benar. Happy-happy aja kita, bahagia aja kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Nah itulah Islam. Double bagiannya banget. Double betul. Alhamdulillah banget pokoknya. Masya Allah. Jadi kalian Kristen bahagia di dunia, akhirat nggak bakal lagi, nggak ada bagian kamu di akhirat nanti. Surga. Nggak ada surganya kamu. Karena kau sudah merasa bahagia di dunia, ngelupain akhirat. Ya bagianmu cuma di dunia aja. Selesai. Nah gitu Bang, cuma ya udah. Iya betul. Jadi mereka ini nggak mau terikat Bang. Gurunda Bang semua nggak mau terikat dengan persoalan akhirat gitu. Aturan-aturan Allah turun nggak mau terikat, merasa terpenjara gitu. Jadi nggak mau dia ikut gitu. Ngapain? Banyak aturan begini begono gitu. Nggak mau dia Bang. Galatia 5 nomor 1. Iya. Kristus telah memerdekakan mereka dan membebaskan mereka dari kuk penghambaan. Gitu. Jadi mereka nggak. Berarti sudah Iya. Bang Suma ya? Udah dijelaskan Udah. seperti itu. Oh. Udah. Terus Kolose 2 coba dibaca. Kolose 2 di data mereka itu mereka diajarkan untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Itu jelas itu. Aturan-aturan terkait dengan aturan makanan, minuman, itu di Kolose mereka tidak boleh lagi tunduk. Tidak boleh tunduk lagi. Data nomor 2 Kolose 2 nomor 16 sampai nomor 23. Di situ mereka nggak dilarang lagi mengikuti perintah-perintah. Tidak boleh lagi dibatasi makan minum, nggak boleh. Makanya Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh bagiku. Malah boleh makan semua daging.
Semua daging itu boleh dimakan. Gimana dong? Daging apa ya Bang Suma? Berarti Bang, kalau segala sesuatu halal, kawin sama monyet bisa nggak Bang? Bisa berarti ya? Iya, segala sesuatu hal Itu masih mending. Kalau daging manusia yang dimakan kan jadinya sumanti. Coba lihat di ini Bang, 1 Korintus 10:25. Benar enggak pernyataan saya? Ada nggak yang bisa baca? 1 Korintus 10:25. Tapi ya, saya mau bertanya Bang Suma, ini kan begini pertanyaannya, kan ini kan Allah kan mengutus para nabi, ya kan, yang kita pahami bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi. Jadi Paulus ini diutus sama siapa Bang Suma? Kristus. Paulus ini. Yang katanya rasul katanya, rasul dari mana? Iya. Loh, Makanya dalam Galatia 1 itu dia mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Pertanyaannya dipilih sebagai apa? Dan siapa yang memilihnya? Iya kan? iya. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Di Galatia 1 itu. Padahal dalam kitabnya orang Yahudi, dalam kitab Mazmur, di situ dikatakan bahwasanya Tuhan memilih manusia, Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Oh, berarti Paulus sudah mengakui ya, tapi ini pengakuan yang tidak, menurut saya tidak ada legitimasi dari Allah itu sendiri Bang Suma ya. Berunda ya? Iya, karena kalau dia dipilih menjadi orang benar, berarti dia mendampingi Yesus dong dalam berdakwah. Oh iya, iya. Iya kan? Mazmur 58 nomor 3. Orang fasik ya dan orang pendusta penyesat itu telah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Nah, Paulus sendiri di Galatia mengatakan aku dipilih oleh dia sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Oh, enggak jelas itu Berunda ya. Kembali ke Mazmur 58 nomor 3, dipilih sebagai itu. 1 Korintus 10:25 ternyata benar apa yang dikatakan Gurunda Yuma. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Wah, ini bahayanya yang tanpa pemeriksaan loh. Ya kan? Ini kalau ada yang mutilasi dijual, waduh bahaya ini. Benar-benar bahaya. Di sini sejenak teman-teman, saya ibadah dulu di sini lagi ya. Silakan. Siap. Ya. Jangan dicoba-coba nanti ya. 1 Korintus 10:25 ya. Takut saya. Standby aja di sini Bang. Iya. Nanti kita carikan Oke, yang mau diskusi. Baik, lanjut. Bagaimana Bang Dewa? Apa mau mempraktekkan 1 Korintus 10:25? Tidaklah, kami umat muslim itu umat yang takut sama yang namanya Tuhan. Beda sama umat sebelah, yang jelas-jelas umat sebelah itu tidak takut sama aturan Tuhan. Mereka lebih takut sama aturan manusia. Ketika yang namanya mereka sakit apa ya? Contoh sakit darah tinggi. Ketika mereka sakit darah tinggi, dokter menyarankan jangan banyak makan garam. Mereka takut loh makan garam. Ketika sakit apa lagi ya? Dokter menyarankan jangan makan ini, jangan makan itu. Mereka takut. Tapi pada saat aturan Tuhan dikatakan jangan makan babi, mereka embat itu babi. Jangankan tidur sama babi. Betul kata Bang Ujuma, jangankan makan babi,
tidur sama babi. Siapa sih seger-seger itu? Tidurnya sama babi dia itu. Betul ya Bang Juma ya? Luar biasa mereka itu. Semua dimakan kecuali meja. Semua yang di laut dimakan kecuali kapal selam. Semua yang di laut dimakan kecuali jet tempur. Inilah Oten. Kata Pak Palopo bilang, kalau misalkan tentara merayap itu bisa dimakan sama mereka itu. Bukan lagi guys. Macam. Ya silakan Oten yang mau naik. Oh kalau mau ini kaos ya silakan ya. Pak Jul, terima kasih. Promosi dulu iklan. Ya, kalau mau bikin kaos silakan nanti DM ke Dewa ya. Fotonya bebas, mau foto dengan Bang Juma, mau foto dengan Uni Ripa, dengan Pak Dalbo, dengan Ustadz Tahta, bebas fotonya ya. Silakan nanti DM ke Dewa. Tapi Dewa sudah produksi sih, lagi produksi ini. Hari Rabu beres, mungkin hari apa ya? Bikin lagi hari Kamis. Tapi kalau mau ada yang mau beli kaos buatan Bang Juma langsung, buatan anaknya, ya silakan hubungi Bang Juma aja, DM Bang Juma ya, kalau nggak Bang Handi. Ya, kaosnya mantap Bang Dewa, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Borneo ya. Insya Allah kaosnya mantap. Kalau misalkan Pak Dalbo pakai kaos Dewa, Pak Dalbo pernah cerita pengalaman. Dia pakai kaos Dewa, jalan ke mall, kenalan sama cewek, padahal bini orang itu, ngaku janda itu. Ya, Pak Dalbo ya. Saking bagusnya itu. Contohnya mana host? Waduh, contohnya ndak ada contohnya. Nanti kalau mau contoh hari Rabu berarti ya, hari Rabu. Tapi insya Allah dijamin lah nggak bakal ngecewain lah kaosnya ya. Kaosnya bagus, bahannya adem, ayem, keren. Ya silakan naikkan Oten. Banyak adem ayam gemah ripah loh Jinawi. Mantap. Oke, Iwan Villa yang di atas silakan DM Bang Dewa segera ya. Mohon secepatnya agar kebagian. Siap. Kalau ada yang mau bikin giveaway berupa kaos boleh, nanti hubungi Dewa. Mas Dewa, mungkin dia kelebihan uang ya, mungkin dapat togel atau dapat tanah gusuran. Saya pengen beli kaos 5 bagikan kepada para viewer. Nah, boleh ya. Nanti insya Allah Dewa bagikan. Ya, izin Bang Dewa, itu ada typing di bawah minta nomornya Bang Suma dengan Bang Handi katanya. Anda? Waduh, Dewa nggak ada. DM ke beliau aja langsung ya. Ya. DM ke beliau. Beliau. Dewa kenapa nomor Bang Juma Dewa hapus, nomor Bang Handi Dewa hapus, nomor Pak Ustadz Ardiansah Dewa hapus, semua apologet Dewa hapus nomornya, semua. Kenapa? Karena setiap yang DM Dewa selalu menanyakan, Bang Dewa saya minta nomor ini. Takutnya Dewa berbohong, Dewa nggak punya, mendingan dihapus dari sekarang. Jadi WA Bang Handi dihapus, WA Pak Dalbo dihapus, WA semuanya dihapus sama Dewa ya. Dewa nggak pegang nomor Bang Juma, Bang Handi atau apologet manapun juga nggak ada Dewa. Jadi jangan ada yang nanyakan nomor Bang Juma, Bang Handi, apologet lain ke Dewa, nggak ada. Sudah Dewa hapusin semua. Karena Dewa tidak mau berbohong. Andaikan Dewa berbohong nggak ada, berarti Dewa berbohong itu. Padahal Dewa punya. Kalau misalkan Dewa tidak mau ngasih, takutnya Dewa disangka sombong. Makanya mendingan Dewa bilang nggak punya. Itu ya. Ya, Bang Dewa, saya mau bertanya ini tentang Matius 8:22. Boleh ya Bang Dewa? Ini enggak ada Bang. Ini rasionalnya bagaimana ini? Biarlah orang yang mati itu menguburkan orang yang mati. Ini gimana ceritanya Bang Dewa? Kalau menanyakan kepada orang yang berakal, tidak akan sanggup Bang untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi kalau ditanyakan kepada orang yang tidak berakal, dia bisa menjawab. Walaupun jawabannya tidak masuk akal. Dewa sendiri bingung Bang. Terlalu banyak ayat-ayat yang membingungkan di dalam Bible Bang. Bahkan Dewa mengumpulkan ayat-ayat pertentangan di dalam Bible. Ini secara Dewa baca sendiri, ini ada 44 Bang. Ini Dewa baca sendiri, mencari sendiri. Belum lagi hasil contekan, ada ratusan itu Bang. Jadi syarat untuk menjadi Tuhannya Kristen harus mati dulu, bangkit, baru menjadi Tuhan. Dan syaratnya untuk menjadi orang Kristen harus mati dulu akalnya, baru bisa menjadi Tuhan. Baru bisa menjadi Kristen.
Nah, ketika abang menanyakan seperti itu bang ya, banyak para pendeta, para pastor, mereka itu sekarang banyak memeriksakan dirinya kepada psikiater. Kenapa? Terlalu banyak domba-domba dari sekarang mulai berpikir, menanyakan ayat-ayat di dalam Bible sampai mereka sendiri tidak sanggup untuk menjawab. Sampai-sampai para pendeta, para pastor semua memeriksakan diri kepada psikiater. Mereka stres bang dengan pertanyaan-pertanyaan para jemaat. Makanya banyak domba, mereka banyak yang kehilangan domba. Terbukti gereja-gereja sudah sepi sekarang di sana karena mereka sudah tidak tertarik dengan ajaran dibohongin sama pendeta. Sekarang sudah terbuka semuanya. Nah seperti itu bang. Insya Allah. Iya. Jadi teman-teman audien di bawah, jadi kalau mau lihat keterangannya di Matius 8:22, ya narasinya biarlah orang yang mati itu menguburkan orang yang mati. Nah kalau kita merasionalkan ya, orang mati menguburkan orang mati, biar cakrawala bagaimanapun kita buka tetap mati, nggak bisa menjangkau untuk menjawab itu. Ya, terima kasih Bang Deo. Siap. Oh ini ada telepon dulu nih. Ada telepon nih. Dia angkat telepon. Kalau terapi, kalau Yesus dan Musa, Elia ngobrol berjumpa di bukit, percaya nggak? Kayaknya enggak, karena enggak kejam. Tidak sama sekali. Iya, tidak sama sekali. Ya, tapi ada tertulis. Itu yang nulis Paulus. Dan Paulus ada yang tertulis. Coba dibuka. Pak Markus 9. Coba Pak Markus 9. Markus 9 di data kodeknya itu palsu bang. Di kode sinetikus palsu. Markus 9 berapa Abanda? Andalku? 9. Markus 9. Kalau perlu supaya menjadi pelajaran juga buat kita semua. Mulai dari ayat pertama dan seterusnya. Itu kalau perlu satu perikop. Tapi poinnya di situ di Markus 9 nomor 4. Iya. Maka nampak kepada mereka, Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Nah ini bagaimana mungkin bisa terjadi? Tidakkah dengan Yesus dengan Musa tidak bersama? Justru saya yang bertanya, Bang. Mungkin ini akibatnya Bang Dalpo terlalu banyak kira-kira gitu ya. Kalau saya memahami ayat itu bang, dia itu ingin menyamakan dengan kisah Nabi Muhammad. Karena di situ ada kata transformatif ya kan. Di situ dia mau menyamakan. Makanya saya cek di kodek itu ayat Markus sama Yohanes itu ada keterangannya, ada ayat palsunya. Di situ keterangan dari ayat 9 sampai 20. Begitu abangku. Lanjut menterapi supaya ini kakak sepi, ada narasi silakan. Nanti hotelnya naik nih. Saya cari-cari hotel. Iya. Ini ada pertanyaan saya sama Abanda Bang Bayu ini. Kira-kira pada zamannya Yesus emang sudah ada bang gitu, Bang Bayu? Kalau zaman segitu kira adanya itu cuman Bang Abdullah saja adanya. Zaman itu, Bang. Menurut keterangan saya yang saya dapat itu pun yang jawab teman saya Oten. Saya juga agak bingung itu. Karena narasinya begini, ada di data Bible di Matius kalau nggak salah, narasinya begini, kurang lebihnya. Seharusnya uangku itu engkau harus memberikannya, sehingga sekembaliku aku akan menerima bunganya. Ya, ini kayak rentenir, Ya. Gimana? Kalau menurut keterangan dari teman Oten saya yang satu, yang orang Malang, itu penekanan untuk tentang perpuluhan bang sebenarnya.
di situ. Penekanan ya untuk perpuluhan. Makanya ada sisipan itu. Begitu abangku. Oh, berarti itu sisipan juga ya Bang ya? Betul. Jadi di Bible ini nggak hanya sisipan, perumahan ya, perumpamaan gitu kan? Betul. Dari Yohanes 1:1 itu aja juga sisipan semua Bang, palsu. Bisa dicek dari Kodeks Sinaiticus juga, yang satunya lagi itu ada semua, itu yang palsu-palsu semua tertera di situ semua, sisipan-sisipan semua. Nah, kalau sudah palsu begitu Bang Bayu, tidakkah secara kita manusia dengan akal sehat yang dititipkan kepada Allah ini, manusia tidak merasa terganggu keimanan kita? Kok ada yang katanya kitab suci, tapi di dalamnya ada kepalsuan? Betul. Untuk orang yang berakal dan punya iman yang bagus, pastinya dia akan terusik dengan sesuatu hal tentang kepalsuan itu, apalagi ada di kitab suci. Itu sangat-sangat mengusik. Makanya untuk kita ini umat muslim itu kewajiban kita mengingatkan mereka, bila mana mereka mau menerima dengan legowo dan ibarat berpikir waras, alhamdulillah. Bila mana tidak mau menerima, ya alhamdulillah juga, kita juga nggak dapat dosanya dari dia, begitu Bang. Iya, jadi benar Bang Bayu. Tadi sempat ada narasi dari Gurunda kita bahwasanya inilah yang terjadi dalam klaim Paulus itu di Galatia kalau nggak salah, atau di Korintus ya, caranya. Betul. Bahwasanya Paulus ini mengklaim dirinya sebagai orang yang dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Nah, ketika kita mau melihat di Perjanjian Lama, terkhusus di Yeremia 32:23 kan di situ. Narasinya, aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, yang menyesatkan umatku. Aku ini tidak pernah mengutus mereka. Nah, bagaimana mungkin Paulus menyatakan dirinya dengan gamblang bahwasanya dia dipilih sejak dalam kandungan ibu? Ini rasionalnya seperti apa untuk membuktikan siapa kebenaran? dulu ini ya? Bentar. Ya, haleluya, selamat malam. Shalom, selamat siang. Siang kembali. Haleluya, haleluya. Untuk menjawab dari narasi Bang Terapi, sebenarnya kalau punya akal waras itu, kalau memang benar-benar kitab suci firman dari Allah, di situ pasti akan tercatat dengan lengkap. Bapaknya siapa, ibunya siapa, terus mengandung. Nah, yang ini ditulis kan cuman silsilah terakhir dia lahir doang. Bener gak? Kita nyari data di mana sampai kita korek-korek kitab apa saja di situ, nggak ada bapaknya Paulus ini siapa, ibunya Paulus ini siapa, tidak diketemukan Bang. Itu yang bikin satu rancu. Coba kita tanya Bang. Kebetulan ada haleluya Kristen. Silakan Bang Hali. Ya, terima kasih Bang PS. Sejarahnya Paulus itu, iya kan, dia hanya diceritakan dari kesukuannya, dia dari suku Benyamin. Soal nama orang tuanya itu nggak dicatatkan karena menurut Tuhan itu nggak terlalu penting kan silsilah Paulus. Gitu dia sederhananya Bang. Kenapa mereka Bang? Kenapa kami ini selalu bertanya, apalagi abang ini menjawabnya luar biasa. Tuhan tidak mementingkannya. Tetapi masalahnya Bang, Paulus sebagai utusan, ya, dia diakui oleh Kristen utusan dari Yesus, dari Kristus. Yang menjadi masalah di sini, Tuhan, ya, Tuhan mempunyai silsilah. Sedangkan manusia yang bernama Paulus nggak punya silsilah. Itu dulu abangku, sederhana sekali itu. Maka menjadi pertanyaan, Tuhan mempunyai silsilah, Paulus sendiri nggak punya, gimana abang?
Silakan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Iya, gini dia Bang PS. Yesus telah dikisahkan dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 oleh Musa. Jadi supaya sesuai dengan apa yang dijanjikan Musa, maka dia harus mempunyai silsilah yang bisa dipercayai bahwa apa yang dikatakan Musa itu adalah kebenaran. Karena dikatakan Musa dalam Ulangan pasal 18 ayat 18, saudaramu, berarti kan dari keturunan Israel. Karena saat itu Musa kan berbicara kepada umat Israel. Sedangkan Paulus kan nggak dinubuatkan tentang kedatangannya atau kejadiannya menjadi rasulnya Yesus. Sederhananya gitu dia Bang PS. Luga binasa. Haleluya, haleluya. Kita buka dulu Ulangan 18, 15 dan seterusnya. Sesungguhnya Tuhan Allahmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi sama seperti Musa. Artinya sama seperti Musa, Bang. Betul nggak? Betul Bang, betul. Abang. Iya Bang. Kira-kira coba Abang tampilkan data-datanya. Apa kesamaan Musa dengan Yesus? Yang pertama, Musa mempunyai bapak dan ibu. Dan kedua, mujizat Musa membelah lautan dan tidak dibunuh oleh pengikutnya. Nah, kira-kira kesamaannya di mana? Silakan. Mujizat Musa membelah lautan. Itu pertama. Dan kedua, Musa mempunyai bapak dan ibu. Dan ketiga, Musa tidak dimetongkan oleh para pengikutnya. Silakan. Oke Bang, terima kasih. Haleluya, haleluya. Iya. Musa dipilih oleh Allah. Dipilih untuk menyelamatkan Israel. Yesus juga dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan Israel. Jadi persamaannya bisa kita lihat dari kedua hal itu sederhananya Bang. Saya juga memilih Bandewa untuk menyelamatkan Jakarta. Saya juga memilih Pak Prabowo untuk menyelamatkan NKRI. Makanya saya coplos Pak Prabowo sebagai presiden. Nah pertanyaannya, apakah saya sama dengan Pak Prabowo? Simpel kan? Haleluya, haleluya. Siapa yang ketawa ini? Siapa yang ketawa? Nggak ada Bang, nggak ada. Tidak, ini parit ini nanti saya blokir. Yang ketawa lah. Itu Bang. Ketika Abang mengatakan Musa dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan Israel dan Yesus juga dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan Israel, maka itulah kesamaannya menurut Abang. Padahal ayat ini bukan bercerita tentang begitu. Makanya saya berikan analogi yang sangat sederhana. Dalbo memilih Pak Prabowo yang menjadi presiden. Apakah saya dengan Prabowo sama? Farid, kalau kamu ketawa Farid, saya turunkan kamu. Saya nggak ketawa benar, Bu. Badal aja. Timbul pertanyaan dalam hati saya, Bang ya. Mohon maaf kalau salah saya dalam bertanya. Apakah kalau Tuhan itu memilih Musa dan nabi-nabi lainnya, apakah harus kita tuhankan? Itu yang jadi persoalan dalam otak saya ini. Terima kasih Abangku, dari beberapa binatang yang ada di atas muka bumi Bang, ada buaya, kuda nil, ada singa, ada harimau, ada jerapah, jepara, ada juga padale, ada juga babi, ada anjing. Tapi
Tuhan memilih domba, kambing dan juga sapi. Apakah berarti domba, kambing, sapi juga ini adalah Tuhan? Coba kita lihat di dalam Keluaran 29 Bang, nomor 14. Ambillah kemudian sapi itu, kulitnya, dagingnya, dan taiknya, bakarlah di luar kemah pertemuan. Maka itulah korban penebus salah. Trinitas itu, Trinitas, 3 di dalam 1 ekor. Jadi Tuhan memilih sapi. Ada kulitnya, ada dagingnya, ada juga taiknya, dibakar, dipilih untuk sebagai penebus dosa. Kenapa enggak pilih harimau? Tapi dipilihnya sapi. Apakah sapi ini juga kedudukannya sama seperti Yesus? Sama-sama penebus dosa. Bedanya, orang Yahudi menebus dosa mereka, Pak, itu menggunakan sapi 3 in 1. Tetapi tidak menyembah sapi. Paulus mengajarkan menebus dosa pakai manusia Yesus. Korbannya yang disembah, Yesusnya. Kenapa orang Yahudi nggak menyembah kemudian sapinya? Padahal sapinya itu juga adalah Trinitas. 1 ekor dalam 3 pribadi. Daging, kulit, dan Keluaran 29 nomor 14. Kan gitu. Ya, dipilih, silakan. Haleluya, haleluya. Ya, haleluya. Ya, lanjut. Ya, gini dia Bang Juma, ya kan? Iya. Dalam pasal 29 dari kitab Keluaran itu, ya kan? Iya. Itu kan dijelaskan mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Jadi sewaktu itu Harun dan anak-anaknya dipilih oleh Allah untuk menjadi imam bagi Israel. Jadi ketika mereka sebelum menjadi imam, mereka harus melewati suatu pentahbisan, ya kan? Dan pentahbisan itu menggunakan lembu sebagai korban penghapus dosa, supaya mereka menjadi yang disucikan dari dosa-dosanya untuk layak menjabat sebagai imam. Sederhananya gitu dia Bang Juma. Ya sama Bang, Anda dipilih menjadi anak-anak Tuhan, dipilih menjadi anak-anak dewa, anak-anak Theos, dengan menggunakan pentahiran, pentasbihan darah Yesus. Sama, berarti kedudukan Yesus sama seperti seekor sapi. Kan begitu. Sama-sama korban penebus dosa. Iya kan? Padahal perintah Tuhannya, janganlah engkau kemudian, katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka ingin mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Nah, kenapa di dalam Yohanes 1 nomor 29 Yesus kemudian dikatakan, inilah anak domba Tuhan yang akan menebus dosa dunia. Kenapa dikatakan begitu? Karena Yesus sedang disetarakan dengan binatang korban. Itu loh. Kenapa harus dikatakan domba Yesus ini? Kenapa? Karena memang orang Yahudi tahu bahwa Tuhan mereka ketika ingin menebus dosa, Tuhan minta korban hewan, bukan manusia. Makanya supaya Yesus ini dianggap hewan, dikatakanlah inilah anak domba Tuhan yang dikhususkan untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus di sini dipaksakan setara dengan seekor kambing. Itu real, itu fakta. Itulah yang terjadi. Maka kesalahan fatal orang Kristen menggantikan kurban-kurban yang dipersembahkan oleh orang Yahudi dengan menggunakan manusia. Kenapa? Karena Paulus ingin menjual Tuhannya orang Yunani.
Tuhannya penganut ajaran politeism, yaitu Krishna, agar supaya mereka menuhankan si Krishna ini dalam nama Yesus. Begitu saudara. Jadi tidak ada dasar pijakan Kristen menggantikan hewan menjadi manusia. Nggak ada apa dasarnya. Lawang Tuhannya Bani Israel menjadi cakupan awal. Tapi cakupan awal memintanya binatang. Nah, supaya dianggap bahwa yang mereka persembahkan ini untuk dosa Kristen ini binatang, maka Yesus pun digelari tanpa malu-malu dikatakan sebagai anak domba. Berarti Maria itu adalah ibu domba. Nah, inilah bahayanya kalau orang banyak berhalu, Bang. Silakan. Iya, terima kasih Bang. Haleluya, haleluya. Mati meja. Ya, sesungguhnya pemahaman Abang kurang tepat, ya kan? Karena gini, kenapa Yesus disebut anak domba Allah? Karena dia dipilih memang untuk dikorbankan, tapi bukan untuk disamakan dengan domba ataupun lembu yang sebagai korban untuk orang Israel. Dia nggak disamakan, Bang. Tapi sesuai dengan ajaran Musa, iya kan? Kalau setiap penghapusan dosa kan perlu darah yang dicurahkan. Nah, Yesus kan darahnya juga akan dicurahkan melalui penyalipan. Makanya Yohanes Pembaptis menubuatkan dia sebagai anak domba Allah. Gitu sederhananya, Bang. Oke. Begini Saudara Hale. Kalau kalau Anda mengatakan bahwasanya bukan menyetarakan, ya saya juga mengiyakan itu. Kenapa? Karena Kristen bukan hanya mengatakan Yesus itu anak domba, tapi lebih hina daripada itu. Tidak ada korban domba, kambing, sapi, lembu bagi Bani Israel dikatakan kutuk. Nggak ada. Satu-satunya korban yang dinyatakan kutuk hanya korbannya Kristen, yaitu Yesus. Ada nggak kemudian sapi dianggap kutuk? Ada nggak dianggap domba itu sebagai kutuk ketika dipersembahkan untuk dosa-dosa orang Yahudi? Nggak ada. Tapi yang satu ini, Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk. Oleh karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia Yesus yang digantung di atas salib. Sampai segitunya kan? Dikutuk, sudah dia jadi korban, dijadikan lagi sebagai kutuk. Luar biasa. Jadi ya saya katakan ngeri memang ajaran saudara ini. Mengorbankan kemudian manusia demi untuk nafsu keduniawian kalian. Makanya Paulus mengatakan kita sudah dimerdekakan dari aturan-aturan, dibebaskan dari kuk penghambaan. Kenapa? Karena sudah ada Yesus yang mendamaikan kita. Maka tidak boleh lagi ikut ajaran-ajaran, aturan-aturan Tuhan. Sekarang kita sudah merdeka. Kita sudah bebas. Galatia 1 nomor 5, nomor 2 dan seterusnya. Nah, itulah Kristen. Kolose 2 nomor 16 sampai nomor 23. Jadi Kristen ini ya benar nama Anda itu haleluya. Oh haleluya, sorry. Kupikir haleluya. Jadi berhalusinasi gitu loh. Berhalusinasi, dosanya ditebus pakai darah manusia. Tidak ada konsep itu, Bang. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu di hadapan para imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada kalian. Apa yang diperintahkan? Imamat 1 nomor 2. Apa itu? Kambing, domba, sapi, lembu. Nah, supaya Yesus ini disetarakan dengan kambing, maka dikatakanlah di dalam karangan Yohanes, inilah anak domba Theos yang akan menebus dosa dunia. Kan begitu. Begini aja deh Bang, gini aja. Ada nggak kemudian data di dalam kitabnya Yahudi, Tuhan membolehkan kemudian mempersembahkan manusia untuk dosa? Setahu saya nggak ada. Ada nggak Bang? Nggak ada Bang, nggak ada. Ya nggak ada.
Inilah saya pening kalau melihat betapa Yesus itu terlalu direndahkan di dalam agama saudara. Sudah dia dianggap binatang, habis itu dijadikan korban, habis itu sebagai penembus dosa, habis itu nanti diangkat setinggi-tinggi setara dengan Tuhan. Kasihan kali Yesus ini jadi bulan-bulanan. Makanya dia marah besar ketika ketemu dengan Kristen nanti di hari kebangkitan. Apa kata Yesus? Enyahlah kalian, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena sudah terlalu berlebihan kalian ini. Dianggapnya binatang, dianggapnya manusia terkutuk, dianggapnya kemudian setara dengan Tuhan, sehakikat dengan pencipta. Padahal itu semua bukan ajaran Yesus. Contoh misalnya, seorang pelaku maksiat memperkosa misalnya anak kandungnya sendiri, atau saudara kandungnya, atau ibu kandungnya. Dosanya ditebus oleh Yesus dengan cara mati. Merampok, membunuh anak kandung, pokoknya seluruh kemaksiatan dihapuskan oleh darah Yesus. Aduh, bukannya manusia diminta untuk mempertanggungjawabkan. 2 Yohanes 2:9, manusia akan dibangkitkan untuk 5:29, manusia akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Yang baik masuk dihukum surga, yang buruk dihukum neraka. Itu kata Yesus. Kok sekarang dosa-dosa ditebus semua sama Yesus? Kayak contoh yang kemarin ada seorang anggota yang membunuh prajuritnya sendiri. Siapa itu? Yang orang sini tuh Rambe. Siapa? Rambo siapa? Itu ditembak kepala anak buahnya sendiri. Dia percaya Yesus. Dosanya ditebus itu. Dosanya itu ditebus. Percaya Yesus, enak kali. Iya, Sambo betul. Enak kali dia membunuh orang, dosanya ditebus Yesus. Mana dalilnya? 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang terkasih, janganlah engkau melakukan dosa. Namun apabila engkau melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi dosa dunia. Wah, parah kali lah. Makanya Paulus pun berkata, di mana dosa bertambah-tambah, di situ kemuliaan Tuhan melimpah-limpah. Bah, bagus sekali Paulus ini. Gimana itu Bang? Iya Bang. Sebenarnya Yesus itu dipilih bukan kehendak manusia kan. Dia itu dipilih atas kehendak Allah. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, yang memilih itu adalah Allah itu sendiri, bukan manusia. Itu kan jelas tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti harus percaya. Kalau orang percaya kepada Yesus, artinya nggak boleh percaya kepada penyaliban. Karena Yesus mengajarkan bahwa Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, hukum Tauratnya korbannya hewan. Kalau itu ditiadakan, dijadikan sebagai manusia, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Jangan kau tiadakan hukum Taurat sedikit pun meskipun yang paling terkecil. Kapan kamu tiadakan lalu kau ajarkan kepada orang lain, kau akan menempati neraka. Kalau percaya kepada Yesus, ya jangan percaya kepada penyaliban. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya.
Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya mati dalam dosanya. Ketika Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, semisal Imamat 1 nomor 2, berkurban penebus dosa adalah hewan ternak diganti menjadi pohon atau manusia, maka dia akan menempati neraka. Tuh, kalau Anda percaya ya jangan percaya penyaliban dong. Justru kami yang percaya kepada Yesus. Sedangkan pola yang ingin dijual oleh Paulus apa? Coba lihat di dalam suratnya di dalam Roma 5 nomor 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Wajar kalau rumah ibadah dipenuhi dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena di mana banyak kemaksiatan, di situ karunia Tuhan berlimpah. Dalil itu dalil. Di mana kemaksiatan itu semakin merajalela, semakin bertambah-tambah, semakin menjamur, disitulah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini ajaran apa kayak helikopter? Di mana ada dosa, di situ kemudian ada kasih karunia. Mau enggak di gereja ini ada datang kasih karunia Tuhan? Mau. Mari kita bermaksiat yuk. Rame-rame. Angkat botol. Joget-jogetan. Itu kan dalil tuh. Roma 5 nomor 20. Sementara Tuhan itu membenci yang namanya kemaksiatan, membenci yang namanya dosa. Kok di mana ada dosa di situ banyak melimpah kasih karunia? Maksudnya apa itu, Bang? Inilah pola barat yang dianut oleh orang-orang Vatikan, oleh orang-orang Romawi sebagai penguasa setengah dari bumi saat itu, yang ingin dilegalkan oleh Paulus dengan mengatasnamakan Yesus. Makanya Yesus berkata kepada pengikutnya, waspada dari penyesat iblis yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang yang banyak yang disesatkan itu ya Kristen. Kristus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan dosa ditebus dengan darah manusia, itulah. Sedangkan anak Maria yang datang kepada Bani Israel itu manusia. Sedangkan Paulus mengatakan Kristus Yesus yang datang kepadaku bukan manusia. Nah, kalau bukan manusia lalu apa? Tuhan tidak mungkin. Karena Tuhan tidak mungkin kemudian netek sama wanita. Tuhan tidak mungkin punya nonot. Tuhan tidak mungkin lapar. Nah, sementara dia mengatakan dia bukan manusia. Lalu kalau bukan manusia lalu apa? Satu-satunya kandidat ya iblis. Jadi Yesus yang datang adalah penyesat, kata Yesus di dalam Matius 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu, yang datang kepada Lukas, yang datang kepada Markus, yang datang kepada Petrus, itu semua adalah Kristus-Kristus palsu yang mereka ajarkan itu. Inilah yang minta diwaspadai kemudian. Sedangkan Anda tidak mewaspadainya. Anda malah menguatkan ajaran Kristus palsu itu. Dengan apa? Dengan mengajarkan orang untuk percaya kepada pengorbanan di atas salib. Padahal Yesus melarang penyaliban itu, Yesus gak mau. Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 23, 43, 32 sampai nomor 44. Di situ Yesus gak mau. Justru Yesus menganggap orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi membunuh Yesus bukan menebus dosa, tetapi melahirkan dosa. Siapa yang mewariskan dosa? Adam atau Paulus? Iya, Paulus. Adam itu tidak pernah mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa itu Paulus. Karena Pauluslah yang melantik si Kristus setara dengan pencipta langit dan bumi. Dia itu.
Kalau Adam cuman makan buah ilmu pengetahuan, baik dan jahat, dosanya tidak diwariskan. Tapi kalau Paulus melantik manusia, Kristus menjadi sama seperti Tuhannya Yahudi. Ini dosa yang diwariskan oleh Paulus kepada orang Kristen. Islam datang mencuci kalian dari dosa-dosa itu kalau mau mendengarkan Islam. Tapi kalau Islam pun ditolak, lalu butuh juru selamat dari mana lagi? Tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi umat sebaik umat Nabi Muhammad. Anda dinasehati sama umat Nabi Muhammad nih. Anda nggak mau terima, ya neraka jahanam tempatnya, kekal di sana. Coba nanti nih, Anda punya anak. Begitu dia sudah bisa mengerti, Anda ajarin. Anakku, iya paman, kita ke gereja yuk. Ngapain? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Anda ajak anak Anda ke gereja nyembah Kristus. Padahal Yesus nggak pernah ngajarkan itu. Anda ajarkan anak Anda makan babi, tidak bersunat, minum khamar, dan seterusnya. Berarti Anda mewariskan dosa itu kepada anak Anda. Anak Anda juga nanti mewariskan kepada cucu Anda. Cucu Anda mewariskan kepada cicit Anda. Mati Anda lebih duluan, di alam kubur aja sudah dipanggang, belum masuk neraka. Kenapa? Karena Anda mewariskan dosa-dosa yang sangat luar biasa, yang sangat dimurkai oleh Tuhan kepada keturunan abang. Seperti itu saudaraku, haleluya. Haleluya, haleluya. Semoga kasih karunia berlimpah-limpah atas kita semua. Ya gini dia bang. Dalam Roma pasal 5 ayat 20 itu kan tertulis seperti ini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di dalam kami sebagai umat Kristen yang memperoleh pengajaran Alkitabiah, ya kan? Itu maknanya seperti ini dia bang. Sewaktu hukum Taurat itu belum ada, iya kan? Kita nggak tahu dosa itu apa. Karena semua dianggap bisa benar. Karena nggak ada larangan dari Tuhan secara tertulis. Tetapi setelah ada hukum Taurat, semua yang dilarang hukum Taurat itu jika dilakukan manusia, menjadikan manusia itu berdosa. Sehingga itulah makanya dinyatakan dosa semakin banyak, kasih karunia berlimpah-limpah. Artinya apa? Ketika kita melakukan satu dosa, ya kan, kita akan menerima pengampunan itu sedikit. Tetapi ketika seseorang melakukan banyak dosa, kasih karunia itu bisa dicurahkan dengan limpahnya, dengan banyaknya. Misalnya kalau hanya satu dosa yang ada di dunia ini, berarti kasih karunia itu hanya sedikit. Tapi kasih karunia itu menjadi berlimpah-limpah karena ada banyak dosa. Misalnya ada dosa pembunuhan, ada dosa pencurian, ada dosa dusta, ada dosa tipu daya, ada dosa menyembah Allah. Jadi banyak dosa. Jadi karena banyak dosa, maka kasih karunia itu dapat dicurahkan berlimpah-limpah. Gitu dia maknanya bang. Jadi bukan berarti karena kita menerima kasih karunia berlimpah-limpah maka kita harus melakukan dosa dulu. Itu salah. Tapi yang benar gini, ketika orang-orang belum mengenal Yesus, ya kan, belum percaya kepada Yesus, kan orang-orang itu di hadapan Yesus sudah terhitung sebagai orang berdosa. Karena dia udah terhitung sebagai orang berdosa, ya kan, makanya dia perlu penghapusan dosa. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan percayai Yesus sebagai Kristus dan Tuhan. Lewat doa pengakuan iman, lalu dibaptis. Gitu dia sederhananya bang. Oke. Inilah kemudian yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 15. Apabila si pembirasa keji ini duduk sebagai rasul,
seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel di dalam kitab Daniel 7 nomor 25, memutarbalikkan hukum Tuhan. Hukum Taurat itu ditambahkan supaya pelanggaran semakin menjadi banyak. Loh, undang-undang itu dibuat supaya tidak banyak pelanggaran. Ini kok undang-undang dibuat supaya semakin banyak pelanggaran. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Loh, di mana banyak pelanggaran lampu merah, di sana banyak surat tilang. Itu baru betul. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya jangan banyak melanggar. Dan di mana dosa bertambah banyak, di situ murka Tuhan akan semakin banyak. Karena Tuhan murka kepada dosa. Bukan Tuhan itu mengasihi dosa, enggak. Ini kok kebalik Paulus ini memang. Dia memutarbalikkan hukum Tuhan. Ulangan 4, jangan kau nambah, jangan kau mengurangi. Akan tetapi tuliskan, hafalkan, baca berulang. Apabila engkau jalan berdiri dan seterusnya, ajari anakmu, kalau perlu ikat di tanganmu, tulis di pintu gerbang rumahmu, supaya kamu tidak mengurangi, supaya kamu tidak menambahkan. Ini malah kok aneh. Hukum Taurat ditambah supaya pelanggaran menjadi banyak. Di Indonesia ini bang, kalau sudah banyak pelanggaran yang dilihat oleh pemerintah, maka pemerintah bikin aturan supaya pelanggaran itu berkurang. Bukan bikin aturan supaya banyak dilanggar. Bukan. Pemerintah memutuskan kepada rakyat Indonesia, di awal bulan Mei 2025 kita akan merevisi undang-undang dengan anggaran APBN dan seterusnya, supaya aturan semakin banyak dan supaya semakin banyak kemudian pelanggaran dan banyak denda. Mati meja. Aturan dibuat supaya pelanggaran dikurangi. Karena Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha menyaksikan. Bukankah konsep Kristen sendiri yang mengatakan Adam sudah jatuh ke dalam dosa sehingga manusia jatuh ke dalam dosa seluruhnya? Berarti harus dibuat aturan supaya dosa itu tidak bertambah. Bukan malah dia bikin aturan supaya bertambah dosa. Ini konsep yang dibalik-balik. Dan hanya orang yang memiliki hikmat yang bisa paham itu. Di mana dosa bertambah, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Coba. Sekarang ketika orang ke masjid tidak ada dosa di situ, tidak ada kasih. Ketika orang pergi ke tempat diskotik, di sana ada narkobeng dan seterusnya, di situ ada seks bebas dan seterusnya. Situlah kasih karunia melimpah, gitu maksudnya. Pantas saja dunia barat itu semakin ramai ke tempat-tempat maksiat, karena ternyata di situ ada kasih karunia menumpuk-numpuk. Alamak, kalau di Islam di mana banyak dosa, di situlah azab Allah turun, bukan kasih karunia yang turun. Memang kebalik agama Anda ini. Kebalik. Kalau kami di Islam semakin banyak maksiat, semakin banyak laknat, semakin banyak kutuk. Kalau di Anda semakin banyak dosa, semakin banyak kasih karunia. Pantas saja kalian berlomba-lomba bikin dosa. Kan lucu, kitab Anda ini memang lucu. Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi mengatur sedemikian rupa agar damai hidupmu, agar terus hidupmu. Coba dalam Yeremia 31 tuh. Aku akan mengadakan perjanjian dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu perjanjiannya, Pak? Aku akan menanamkan ke dalam batin setiap Bani Israel hukum Taurat agar mereka bisa hidup. Makanya salah konsepsi Paulus ketika dia mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Tuh, sejak kapan Taurat itu kutuk? Justru yang tidak melakukan hukum Taurat itulah yang kutuk. Yang tidak melakukan hukum Taurat itulah yang kena kutuk. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan dengan perbuatan di dalam hukum Taurat. Ya seperti Kristen ini.
bawa-bawa kitabnya Yahudi, seakan-akan mereka penganut Taurat, tapi cuma di mulut doang, tapi tidak dipraktekkan, babi diambat. Ibadah lari dari Sabat ke Minggu. Jangan ada ilah lain, hanya ada ilah Abraham. Anak Maria juga disembah. Inilah kalian. Bawa Taurat paling hebat. Oh, hari Minggu dilihat udahnya pakai rok pendek, pakai hak tinggi jalan, bawa kitab diketek jalan. Wah, anak-anak Tuhan lewat. Bawa terjemahan kitabnya Yahudi. Cie. Padahal perintahnya di dalam itu bertudung, jaga auratmu. Ya, seakan-akan dia ingin pamer, kami anak-anak Tuhan loh. Tuhan siapa? Tuhan Paulus. Haleluya. Jadi begitu bang, agama anda itu kebalik memang, kebalik. Dan nanti mereka seakan-akan benar-benar baik ketika Indonesia sudah merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, tidak ada kemudian orang dari Kristen yang mampu berkhotbah di lorong-lorong. Marilah kita kepada Tuhan Yesus yang penuh kasih. Dia adalah mengasihi musuhmu. Habis itu kiri kanan meledak, boom, boom. Belanda yang datang bawa agama tersebut menembak, membunuh, membuat jutaan anak jadi yatim, jutaan wanita jadi janda. Nggak ada yang berani karena tidak sesuai dengan praktek. Indonesia merdeka, umat Islam mayoritas, damai Nusantara, barulah muncul satu-satu. Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengasihi kita. Tanah Pertiwi ini diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Indonesia sudah merdeka, Cahayu. Telat bangun kalian. Kelamaan diketek penjajah kalian. Udah merdeka Indonesia, baru kalian sopan lewat. Permisi tante, mau kemana? Mau ke gereja. Kami anak-anak Tuhan damai sejahtera. Nenekmu kiper. Kuburan 40.000 jiwa masih panas kap nisannya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya silakan dengan agama saudara. Cuman lucu kalau Anda membantah kitab Anda sendiri. Demikian. Ya, terima kasih Bang. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kembali tetap kita kepada Roma pasal 5 ayat 20 itu. Pengertiannya sebenarnya seperti ini Bang. Hukum Taurat itu kan dibuat oleh Musa, oleh Allah melalui Musa. Melalui hukum Taurat itu kan ada beberapa larangan, ada 10, ya kan. Jadi dari yang 10 ini kalau nggak dibuat kan itu bukan merupakan dosa bagi umat manusia karena bukan menjadi larangan Tuhan. Karena di dalam Alkitab kan itu tertulis dengan jelas bahwa dosa itu adalah pelanggaran akan hukum-hukum Allah, ya kan? Nah, jadi lewat kitab Taurat itu atau 10 larangan Tuhan melalui Musa itu, jadi ada banyak dosa kita ketahui. Kalau kita nyembah berhala kita berdosa, nyembah setan kita berdosa, nyembah patung kita berdosa, ya kan? Mencuri kita berdosa, ya kan? Mengingini istri orang lain kita berdosa, ya kan? Menyebut nama Tuhan sembarangan kita berdosa, dan yang lain lagi, ya kan? Nah, jadi karena udah banyak hal-hal yang disebut dosa itu, ketika Yesus datang dia menyatakan kasih karunia. Kan di dunia ini kan ada banyak manusia. Kalau sekarang katanya udah tercatat lebih dari 6 miliar orang, ya kan? Manusia ada di dunia ini. Jadi dari 6 miliar orang itu, ya kan? Kalau dia nggak percaya kepada Yesus, mereka di hadapan Yesus adalah orang berdosa. Supaya mereka nggak jadi orang berdosa, dia harus percaya kepada Yesus. Kalau sudah percaya kepada Yesus, dia harus hidup dalam kebenaran-kebenaran. Dia harus berdoa, dia harus beribadah, dia harus mengasihi. Sederhananya gitu dia, Bang. Gini, saudara. Anda coba lihat dalam satu perikop bagaimana kemudian Paulus mencoba untuk mengibulin kalian.
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tuh, semua orang telah berbuat dosa. Saya ulang lagi, semua orang telah berbuat dosa. Tetapi sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Dengan kata lain, Paulus sendiri telah membatalkan dosa waris. Kan lucu, kalian aja tidak mendalami Bible itu. Dosa masuk ke atas muka bumi ini melalui satu orang Adam. Tetapi karena belum ada Taurat, maka tidak ada dosa. Jadi Adam sampai manusia ke Musa itu tidak ada dosa. Belum diperhitungkan. Kenapa? Karena belum ada hukum Taurat katanya. Kata Paulus dalam Roma 5 nomor 13. Sebab hukum Taurat, sebelum hukum Taurat, telah ada dosa di dunia. Akan tetapi dosa yang ada itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tuh, dia mencoba untuk mendoktrin gambaran Dia yang akan datang. Dia mencoba untuk mendoktrin. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran Adam, satu orang ini, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Namun menganugerahkan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Dia sendiri yang mengatakan kok itu hanya pembenaran. Sebab jika anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi seperti orang ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian juga kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan Kristen. Yang pada intinya ternyata hukum dosa waris itu tidak dihitung. Nanti datang Taurat baru dianggap dosa. Kan lucu itu. Tadinya tidak ada dosa waris, tapi begitu ada hukum Taurat, barulah kemudian dikatakan bahwasanya ada dosa. Artinya apa? Artinya apa? Ketika muncul konsep yang diajarkan oleh Paulus, dulu kesimpulannya saya katakan ini, dulu sebelum ada hukum Taurat, orang mau berzina, orang mau apapun, merampok, membunuh, memperkaos, mencuri, ya, itu tidak dihitung dosa. Itu kata Paulus. Tapi ketika kemudian ada hukum Tuhan dalam Taurat, maka kelakuan-kelakuan manusia yang seperti tadi, yang mengenakan seks bebas, makan segala-galanya, tidur dengan siapapun, makan dan minum dengan apapun, sehingga kita terbatas lagi karena ada hukum Taurat. Maka hukum Taurat ini harus dikubur, harus ditendang supaya kita bebas kayak binatang lagi. Supaya apapun yang kita lakukan tidak lagi dihitung dosa. Sama seperti sebelum hukum Taurat datang. Paulus mengakui itu, saudara, haleluya. Dia mengatakan bahwa dosa memang sudah masuk, tetapi tidak dianggap, tidak diperhitungkan karena tidak ada hukum Taurat. Nah, bagaimana caranya supaya dosa-dosa manusia itu tidak diperhitungkan? Hukum Taurat ini harus dibakar habis. Hukum Taurat ini harus dibatalkan habis. Supaya apa? Supaya manusia hidup bebas kembali sama seperti binatang.
apapun yang dilakukan tidak diperhitungkan dosa. Itu dalil saudara, haleluya. Jadi Paulus ini datang sama seperti iblis. Iblis datang menggoda Adam untuk meniadakan larangan. Adam, jangan kau mau dilarang-larang. Lakukan semua, makan semua apa yang kau mau makan, minum semua apa yang kau mau minum. Bohong itu kalau kau makan ini kau mati hari ini. Bohong, jangan percaya, makan semua. Begitu juga Paulus, ketika datang hukum Taurat mengatakan jangan makan ini, jangan makan itu. Si Paulus yang bertabiat dan berkarakter seperti iblis mengatakan apa? Wahai ahli Teng, jangan kau diperbudak lagi oleh hukum Taurat. Gak ada itu hukum Taurat, gak ada. Pokoknya bebas, bas. Kau mau makan sapi Teng silakan. Kau mau telan pohon silakan. Kau mau minum cor panas silakan. Aspal meleleh silakan. Kau makan kapal selam silakan. Bebas, bas. Gak ada lagi hukum-hukum itu, gak ada. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas salib, dia telah membatalkan kembali aturan Tuhan dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dengan dibatalkan hukum Tuhan, maka Kristen hewan berkaki dua. Ini yang dikatakan Al-Quran saya juga. Begitu juga Talmud. Kristen itu dianggap binatang. Al-Quran juga saya mengatakan itu. Ulaika hum syarrul bariyah, bahkan lebih hina daripada binatang. Karena kenapa? Tipikal Kristen sama seperti iblis yang datang menghancurkan ajaran Tuhan kepada Adam. Haleluya. Itulah yang terjadi saudara. Makanya mau sepandai apapun Anda melilit lidah Anda membawa Roma 5 nomor 20. Intinya Kristen datang di atas muka bumi ini untuk menghapuskan hukum Tuhan. Mari kita tengok, kasih waktu saya. Ibadah yang dilakukan Kristen hari Minggu, apakah hukum Tuhan? Bukan. Natalan yang dilakukan Kristen, apakah hukum Tuhan? Bukan. Memperingati kelahiran, memperingati kebangkitan Yesus, apakah hukum Tuhan? Bukan. Natalan? Bukan. Pesta akhir tahun? Bukan. Paskanya Kristen? Bukan. Makan babi? Bukan. Tidak bersunat? Bukan. Tidak ada yang dilakukan Kristen itu hukum Tuhan. Tak ada. Sama seperti si Bilis Sisis. Jadi kalau dikatakan iblis datang kepada Adam itu adalah ular tua, maka Paulus yang datang kepada anak manusia itu adalah ular pakai tongkat. Aduh, ada Bang Subah. Kena mungkin guru Kena tombak kurunda ini. Ya teman-teman, tap-tap layarnya, kencangkan dulu tap-tap layar. Tap-tap layar. Nah, kita tunggu Bang Suma ya. Tap-tap layar dulu lah, tap-tap layar. Kencangkan teman-teman, tap-tap layar. Ya, silakan. Haleluya, silakan. Ya, haleluya. Iya. Dari penjelasan dari penjelasan Bang Juma tadi kan, kita juga harus memahami apa arti dosa itu bagi umat Kristen, iya kan? Karena dari situlah kita bisa menentukan dosa atau tidak kan gitu. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-4 itu dikatakan bahwasannya setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Berarti pelanggaran terhadap hukum Allah itu adalah dosa. Kenapa orang Kristen mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di dunia ini mengalami dosa waris?
Karena Adam dan Hawa melanggar hukum Allah. Hukum mana yang dilanggar? Hukum jangan memakan buah kehidupan. Itu dia. Tanggapi modal bos sedikit boleh ya? Masuk ya modal ya, dikit aja ya. Itu sudah ada Bang Cuma. Silakan, silakan. Silakan. Bang Farid, silakan Bang Farid. Silakan. Saya dikit aja menanggapi guru. Silakan. Jadi begini saudaraku ya, kalau kita berbicara tentang dosa waris, pada umumnya ya, umat Islam jujur aja menganggap sebagai persoalan yang tidak masuk akal. Kenapa demikian? Bagaimana bisa kakek dan neneknya yang berdosa, kalau cucu dan seluruh keturunannya terimbas dari dosa, kemudian harus memikul dari dosa waris tersebut? Nggak masuk akal kalau saya memikir secara kalsian. Dosa itu harus ditanggung masing-masing pribadi yang mengarah kepada dosa perbuatan. Contoh bang, saya tahu contoh perbuatan seperti apa: membunuh, mencuri, berzina dan lain-lain sebagainya. Nah, dosa perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi. Seperti halnya dosa perbuatan seorang anak tidak akan ditanggung oleh orang tuanya, dan dosa orang tuanya tidak pula oleh anaknya ataupun oleh cucunya. Pernyataan tersebut dapat kita lihat dalam Yehezkiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itulah yang akan mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung di atasnya. Itu ajaran Yesus yang sebenarnya. Itu bang, cukup itu aja dulu. Silakan mau ditanggapi. Oke Bang Farid. Berunda Bang Cuma, terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Iya, kalau menanggapi penjelasan Bang Farid, ya kan, sebenarnya dalam kitab Taurat itu ada juga dijelaskan tentang dosa waris, tapi dia hanya sampai keturunan keempat. Jadi dosa waris itu sebenarnya dalam hukum Taurat sudah ada dia Bang. Karena gini, masa kita mau terima warisan dari orang tua kita, tapi kita nggak mau menerima warisan dosanya. Sederhananya gitu dia Bang. Silakan Bang Cuma. Jadi kalau menerima harta sekaligus dosa-dosa orang tua kita terima. Bang PS gini maksudnya, kalau kita sebagai manusia kan senang menerima harta warisan dari orang tua, ketika orang tua kita ada dosa-dosanya, bukankah itu layak kita terima karena kita mewarisi harta benda mereka kan gitu. Itu pemikiran sederhananya, tapi kalau kita kaji lebih dalam sih ada banyak-banyak hal yang bisa disebutkan kepada dosa waris itu. Gitu dia Bang PS. Saya minta datanya Nabi Adam. Silakan kena kutuk. Saya minta datanya itu Bang. Di ayat mana dikatakan data, Nabi Adam dikutuk? Enggak ada, kalau tembak bahas data Bang, enggak ada. Kita memberikan edukasi saja yang di bawah. Ditanggapi Bang. Iya, baik. Jadi sebenarnya Anda harus mencermati Keluaran 34 nomor 7 itu. Itu bisa saja saya mentafsirkan liar, tapi lebih kena maknanya. Karena tidak cocok dengan pemberkatan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Kejadian 5 nomor 2. Adam keturunannya laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Berarti Keluaran 34 nomor 7 itu maknanya bukan kayak begitu. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-beribu orang, yang mengampuni kesalahan dan yang mengampuni pelanggaran dan yang mengampuni dosa.
tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Orang yang mana? Orang yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada keturunan dan yang ketiga dan keempat. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang membalas dosa orang kepada anak-anak, kepada cucu, keturunan kedua, ketiga. Bukan. Tuhan justru tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapaknya kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada keturunannya, dan ketiga dan keempat. Maksudnya kalau ada orang yang dendam kepada bapaknya, kepada cucunya, kepada ini dan seterusnya ke bawah, itu Tuhan tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah tersebut dari hukuman, karena dia pendendam. Bukan Tuhan yang membalas kepada keturunan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, bukan. Anda jangan mentafsirkan seenak perut, tapi harus Anda kemudian melihat konteks ayat itu yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, yang mengampuni pelanggaran, dan yang mengampuni dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Siapa orang yang tidak dibebaskan dari hukuman ini? Orang yang membalas dendam kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Itu makna yang sebenarnya baru cocok dengan tidak adanya temuan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan, Anda tidak bisa membantah Paulus ini adalah sibilisisis yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai penyesat. Kenapa? Karena dia membatalkan semua hukum Tuhan. Iblis datang tujuannya apa? Membatalkan hukum Tuhan. Paulus datang tujuannya apa? Menjual Yesus. Membatalkan hukum Tuhan. Coba Anda lihat tuh di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Saya mau tanya kepada saudara, dari mana Paulus mendapatkan pernyataan ini? Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan hal tersebut? Bahwa dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Bahwa dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, Paulus dapat ilmu yang menjijikkan ini dari mana? Silakan. Haleluya, haleluya. Ya gini dia bang, Paulus ini kan orang pilihan Yesus, ya kan? Di mana bang? Di mana Paulus memilih, Yesus memilih Paulus? Bukankah di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah sibilisis. Tolong di mana tertulis Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa dia telah memilih Paulus? Silakan. Iya bang, dalam kisah para rasul pasal 9 itu kan kalau kita cermati itu ada tersirat dan tertulis bang. Iya, dalam kisah para rasul pasal 9 itu bang, ayat 1 sampai ayat berapa itu ya? Paulus dengan indahnya, dengan mudahnya, dengan matinya Kristus di tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan, bukan membatalkan lagi, meniadakan, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Loh, Paulus bukan cuma bagian kecil, seluruhnya dibatalin. Apa bedanya dengan sibilisis yang datang kepada Adam? Ketika kemudian Adam berhasil direcoki oleh iblis, iblisnya tepuk tangan. Ketika kemudian iblis berhasil menghapuskan hukum-hukum Tuhan, siapa yang tepuk tangan? Iblis dan Kristen. Coba saya kasih bukti. Kisah para Rasul 6 nomor 16 sampai nomor 18. Yang memproklamirkan kerasulan Paulus di situ siapa? Iblis. Yang melantik dan memilih
Paulus kemudian menjadi utusan. Siapa? Ya iblis yang datang kepada gurun. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan anak Maria itu bang. Itu si Bilisis itu. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu berkata apa? Aku Yesus Kristus. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, siapa yang datang kepada Paulus? Memenuhi. Penyesat itu tujuannya apa? Menghapuskan hukum Tuhan. Makanya dia katakan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Ya inilah kalian. Coba siapa yang ngajarin nyembah Yesus? Siapa yang ngajarin ibadah minggu? Siapa yang ngajarin makan babi? Tidak bersunat coba. Siapa yang ngajarin itu semua? Siapa yang ngajarin kemudian hukum Tuhan itu adalah kutuk? Siapa yang ngajarin hukum Taurat itu sampah? Ya Paulus, dari mana ilmunya? Abang mengatakan di Kisah Para Rasul 5, Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul itu surat yang disusun oleh sekretaris Paulus, yang ditujukan untuk seorang bernama Theophilus. Bukan firman Tuhan itu. Makanya waspada kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku berkata akulah Kristus. Ya inilah kalian. Ketika Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 5, dia akan menyesatkan banyak orang, harus tergenapi. Mana orang banyak itu? Ya aliteng, mana lagi? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Kristus yang dimaksud oleh Paulus ini adalah si penyesat itu, yaitu si Bilisis. Bukan anak Maria. Kalau anak Maria sangat berhati-hati. Di dalam Lukas 16 nomor 17 apa kata Yesus sesuai dengan penyelidikan Lukas? Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Nah sekarang apakah langit dan bumi sudah lenyap? Tidak. Berarti tidak boleh setitik pun dari hukum Taurat itu batal. Tidak boleh. Kok gara-gara cuman karena ditombak di atas salib mati, tiba-tiba hukum Taurat itu habis? Gimana dong? Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Jangan. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, lalu mendoktrin kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu kata Yesus loh. Meskipun yang paling terkecil, tapi Paulus mengatakan apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan ketentuan yang ada di dalamnya. Maka yang tepuk tangan siapa? Itu tadi Anda mengatakan sudah ada hukum, tapi hukum dosa itu tidak dihitung. Kenapa? Karena belum ada hukum Taurat. Makanya harus hukum Taurat ini dihilangkan supaya kita bebas melakukan apa saja. Makanya Yesus Paulus itu mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu boleh untukku. Segala daging boleh kau makan. Semuanya bisa. Semuanya tak ada lagi larangan. Nah itulah saudara. Coba Anda lihat di Kolose 2. Apa kata Paulus? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Janganlah kamu dihukum karena hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Jangan. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Saya coba lihat. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan minuman. Jangan lagi kau mau diatur Natalan segala macam. Pokoknya kau bikin saja yang membuat hatimu senang.
Karena semuanya itu hanya merupakan bayangan akan datangnya Kristus. Kristus siapa yang ente maksud, Paulus? Kristus yang datang kepadaku dong. Yang bukan manusia dong. Yang berkuasa atas dunia ini dong. Siapa yang diberi kuasa atas dunia ini? Ya, si Bilis Isis. Makasih, Akhizul. Gitu saudaraku. Jadi ya, haleluya, haleluya. Silakan Anda berhaleluya, silakan Anda berhalusinasi, tetapi tidak pantas kemudian Anda memperbodoh diri dalam waktu yang panjang, karena ini bahaya untuk keselamatan Anda. Silakan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Ya gini, saya akan mulai dari kutub, iya kan? Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang kelima dikatakan gini. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, jadi sesungguhnya yang membalas hukuman kepada anak-anak itu adalah keturunan yang keempat, ya kan? Bukan manusia. Tapi ya itu kalau pemahaman Bang Juma ya saya fine-fine aja ya kan. Karena memahami Alkitab ini nggak ada patokan yang harus sepuluh supaya kita dapat nilai 8, supaya dapat nilai A atau selainnya, ya kan? Tapi memahami Alkitab ini adalah supaya kita beroleh pengampunan dosa, beroleh keselamatan, dan boleh melakukan hal-hal yang baik di dunia ini. Ya gitu dia. Nah, saya akan juga masuk kepada Paulus, ya kan? Karena Paulus ini memang orang pilihan Allah, ya kan? Kenapa dia pilihan Allah? Seperti saya katakan tadi, dia telah ditentukan seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Jadi dia merupakan alat pilihan Allah. Dan Paulus itu bukan mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya Paulus itu mengajarkan hal-hal yang baik, ya kan? Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9b. Demikian tertulis, jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sesungguhnya Paulus itu adalah sungguh orang pilihan Allah bagi kami umat Kristen. Ya gitu aja dulu Bang. Silakan. Oke. Baik. Inilah yang saya katakan, ya. Yesus itu sudah mengatakan, menubuat iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu si Bilis Isis ini. Anda mengatakan Paulus berlarang kita memburit, jangan mencabul, jangan begini dan begono. Hebat kali. Sekalian aja jangan menyembah Tuhan lain selain daripada Tuhannya Elohim. Jangan kau begini dan begono. Sekalian aja semuanya diatur oleh Paulus. Tapi ingat, sebelum Paulus kemudian lisannya untuk ditaatin, terlebih dahulu perintah-perintah Tuhan dia batalkan. Perintah Tuhan semuanya dia batalkan. Habis itu dia tampil sebagai Tuhan. Jangan kau berzina. Padahal sudah lebih dulu diajarkan oleh Tuhannya orang Yahudi. Jangan kau berzina, jangan kau bersaksi palsu. Tapi dibatalin. Habis itu dia daur ulang. Jangan kau berzina.
Jangan kau membunuh. Jangan kau bersaksi dusta. Jangan kau memburi. Wah, jadi orang Kristen tidak melakukan itu semua, taatnya kepada siapa? Ya taatnya kepada Paulus. Paulus dong. Paulus dong. Paulus dong. Paulus dong. Bungkat kok akan tombak ini. Tunggu dulu, saya buka dulu. Setelah multi Anda telah diperhatikan. Waduh. Ini enggak bisa menaikkan tamu. Jadi kita ganti akun dulu ya, karena tidak bisa menaikkan tamu. Kena, mungkin Bansuma tadi kena juga Gurunda ya, kena juga. Saya rungkatkan dulu ya, saya ganti akun dulu. Kena pembatasan apa? Multinya hilang multinya. Paulus. Masya Allah. Lah dari tadi abang yang mengatakan etimologi nggak paham. Ya sudah aku katakan asal kata-kata itu berasal dari mana, asal mulanya. Kan tadi udah saya sebutkan firman kalau etimologi itu mengatakan abang, kan salah abang itu. Etimologi itu apa? Aduh abang nih. Iya, makanya kalau firman itu etimologinya dari kata apa? Kalau saya kan tadi kata Tuhan itu etimologinya dari kata Tuhan. Kalau firman etimologinya dari kata apa? Gitu loh. Bang Ijan kan nggak kasih jawaban. Siapa bilang nggak kasih jawaban? Ya silakan. Apa dari arti kata dari kata apa? Oke. Dengar baik-baik ya. Firman dari bahasa Persia modern apa kuno. Iya, katanya apa itu? Dengar dulu baik-baik. Ya, aku belum jawab tuh etimologinya. Ya. Kan baru asalnya. Itu referensinya di mana? Referensinya dari mana? Biar aku ikut buka. Kau buka aja. Banyak. Anda buka, jangan usah di Wikipedia. Kenapa nangis bang? Kenapa nangis? Jangan nangis. Enggak, landasannya kan dari mana abang itu mengutip itu loh. Jangan menutup. Satu. Rasa malu dengan satu. Aku sama Bang Jan dulu. Bang itu nggak usah ikut dulu. Dari turning God to God of the world. Silakan abang googling itu. Banyak bang. Iya. Yang God.id atau di mana? Kan belum dijawab etimologinya. Ya silakan. Oke, dari bahasa Persia pertengahan. Dasar akar kata atau asalnya firman itu jadi Pavlavi atau Framan. Nah bagus gitu lah. Atau dari Persia kuno Framana. Letapan artinya. Silakan. Ya sudah, kalau udah jawaban gini kan saya sementara saya terima ya kan. Yang penting itu. Tadi kan mau diambil dari mana sama semua itu. Ya, silakan, karena kita berbahasa bang, kita etimologi bahasa bukan etimologi keimanan. Iya. Kan tadi abang iman ini menuju kan itu. Bahasa. Itu kan. Terus permasalahannya apa lagi yang bang tanya? Enggak, maksud saya begini loh. Jadi
kita itu beriman, itu iman itu ya bukan sekedar hanya berdasarkan teorika, baik itu teorika bahasa atau retorika bahasa, tidak. Jadi Oke, nggak usah ke situ. Saya bertanya sedikit lah. Lo belum Kalau selesai. abang mengatakan dipotong. itu, Ya udah, silakan. enggak, saya cuma tanya aja, Bang, iman dulu atau akal dulu, Bang? Atau akal dulu atau iman dulu? Silakan abang jawab. Jadi nggak usah kemana-mana dulu ceritanya gitu. Yo, iman itu harus berkesinambungan dengan akal. Ya, kalau iman tanpa akal itu namanya iman buta. Ya, kalau akal saja tanpa iman itu namanya jatuhnya nanti tidak beriman atau tidak bertuhan atau ateis. Ya, jadi kalau iman itu harus seimbang dengan akal, selaras. Ya, kalau iman saja nggak cukup bagi saya, itu iman buta bagi saya. Ya, Oke. begitu. Betul. Saya pertanyaannya bukan itu. Akal dulu, iman dulu. Sebelum mengimani sesuatu itu akal dulu atau iman dulu, Bang? Wah, imanin aja lah. Kan itu duluan gitu. Justru duluan kamu mana? tanya saya. Kalau saya beriman berbarengan dengan akal gitu. Berbarengan. Bisa, Bang? Iya. Iya. Kalau abang mencari sesuatu untuk mengimani itu, apakah abang pakai iman dulu? Ah, percayalah, ada lah pasti gitu. Enggak, saya nggak mau. Saya misalkan saya mau mengimani Kristen ini, ya. Iman Kristen kan tertulis di dalam pasti harus menganut pada kitab sucinya, ya kan? Nah, sebelum saya mengimani, saya baca ini dan saya harus selaras dengan Itu baca pakai akal atau pakai apa, Bang? Pakai akal, berarti akal duluan kan, betul ya, Bang ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau mau akal dulu nggak masalah. Silakan. Ya. Untuk mengatur sesuatu itu kan kamu kan ya nggak apa-apa. Kamu akal dulu nggak? Bukan kamu. Saya pertanyaan ke abang. Kalau saya mengimani sesuatu itu, apakah iman dulu? Nggak mungkin saya iman, Bang. Akal dulu, bener nggak nih? Kan gitu, Bang. Bisa. Pasti bisa pakai tanpa akal, menggunakan baru diimani Bisa akal itu. saya Setelah mengimani. itu, oh ya. Tapi kalau misalkan sesuatu yang tidak masuk akal diimani, goib. Nah, baru masuk akal itu masuk di situ. Betul. Yang nggak masuk akal gimana? Yang goib masuk akal gitu? Ya Yang memang, tidak terjangkau goib dengan masuk akal gimana? pikiran Pasti itu nggak masuk namanya. akal, kan? Gimana? Itu. Iya, kalau goib nggak masuk akal pasti itu. Oke. Karena sesuatu Oke, yang tidak kelihatan, yang tidak pernah nyata, ya kok mau dimasuk akalkan, ya nggak bisa lah. Betul nggak? Nah, betul. Saya nggak nyala itu. Oke, selanjutnya Pak. Apa? Tadi abang tentang Tuhan, dari kata Tuhan, etimologinya dari Tuhan ini di mana? Saya nanya, apa dari di kamus? Apakah dari tadi Wikipedia? Wikipedia siapa? Kalau nggak apa-apa, abang dari Wikipedia siapa? Terus rujukan dari Wikipedia itu kemana? Saya kan baca. Ya. Tapi nggak ada rujukan di Wikipedia. Saya nggak mau, Bang. Misalkan ada rujukan di ada rujukan buku ini, Wikipedia di kamus ini. menjelaskan secara Saya rinci. sebentar. Saya akan Mana buka. mau jelasan, kamu ngomong dulu lah. Itu Aku nanti. potong udah lanjut. Enggak, saya belum selesai ya, Bang. Makanya aku tanya, kalau abang di Wikipedia Tuhan itu dari Tuhan, nanti Wikipedia siapa? Abang serahkan, ya, sebutkan Wikipedia si ini. Contoh nih ya, Wikipedia ini. Nanti di situ kan ada, Bang. Ya kan, dia mengambil dari buku siapa. Kita klik rujukannya gitu loh di Wikipedia itu. Iya, ini mau aku jawab. Ya, silakan. Aku jelaskan. Jadi di dalam kok dinaikkan, kecilkan ini saya dengan Bang Goto atau Bang Yan Sabi tadi udah. Nggak apa-apa, lanjut aja, nggak apa-apa, lanjut aja. Iya, jadi di dalam Wikipedia itu dijelaskan ya, pengambilan kata Tuhan jadi Tuhan itu berdasarkan ensiklopedia. Dari ensiklopedia dari orang yang menama kalau nggak salah Melchior Leidegger, seorang misionaris dari Leidegger kayak Belanda ya namanya ya itu ya. Ya, yang kemudian ya diterjemahkan dari kata kurios
ya, diterjemahkan menjadi tuan. Di dalam penerjemahannya melibatkan seorang Islam yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Ya, sebentar, makanya aku jelaskan supaya kamu paham. Ya, di situ ya, yang tadinya kata Tuhan akhirnya dijadikan Tuhan. Kenapa ditambahi H? Untuk membedakan, ya, kalau Tuhan itu penguasaannya bersifat insani, ya. Ditambahkan H di kata Tuhan itu penguasaannya bersifat ilahi. Itulah yang membedakan. Kemudian ada kata tambahi kata H supaya ya dibedakan dengan Tuhan yang sifatnya insani. Itu dari ahli bahasa juga ya, juga mengatakan begitu, namanya remisi ladu. Udah? Itu. Udah, Bang. Sudah. Oke. Kapan lahirnya Abdullah Munsir? Ya, kalau pertanyaan itu kapan lahirnya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi namanya ya, bukan Abdullah Munsir. Jadi abang kalau nggak tahu, mendingan tanya. Ya, saya nggak tahu. Saya nanya ke abang. Kapan lahir. Kalau tanya, coba kau juga bisa dilihat Abdullah bin Abdul Qadir Munsi itu tahun 1800-an. Kalau nggak salah lu, saya nggak apa ya. Stop. Jadi silakan. Poinnya bukan di situ. Poinnya bukan di situ sebenarnya kapan dia. Sebentar, stop, abang, stop dulu di situ. Silakan. Stop. Sekarang Ruil itu, Ruil lagi. Siapa tadi? Leckdecker itu tahun berapa? Menerjemahkan itu. Ya di situ buka Wikipedia aja. Sebelumnya aja. Tahun berapa? Tahun berapa? Kalau kita 1600-an itu. Selangnya gini, sebenarnya poinnya itu tahun berapa abang Leckdecker? Saya nggak usah kemana-mana, tahun berapa Leckdecker itu menerjemahkan? Karena Anda mengais-ngais Abdullah. Itu loh, Munsir ini. Silakan abang. Memang bukan mengais-ngais, memang. Iya memang. Oke, memang. Nah, bukan mengais-ngais, karena abang menyamakan bahwa di situ dibantu oleh Pak ulama, salah satu. Jadi katanya Gurunda, hati dia ini sudah di Islam sih. Masya Allah. Sudah mau dimasukkan namanya ke kartu keluarga berarti. Ya silakan Mbak Lufiris. Kebetulan Bang Zuma, dia senang dengar ceramah-ceramah Bang Zuma. Oh, laki-laki, kirain tadi perempuan. Masya Allah. Selamat siang, Bang siapa namanya? Lupiris. Apa kabar abangku? Sehat selalu. Abang. Loh, kok kayak suara perempuan sih? Mana yang betul ini? Bang Juma, saya perempuan. Iya, makanya aku bilang kok kayak perempuan suaranya. Sorry. Dari tadi di sini, Bang. Cek. Jaringan dia kan dah. Oh iya. Kayak suara Andi. Iya. Kayak suara perempuan loh. Oh iya ya. Mbak Lufiris katanya senang dengar Bang Zuma kalau lagi dakwah ya, lagi dialog. Gitu ya. Senang banget. Hai. Iya. Jangan-jangan Jangan-jangan apa Bang Juma? jangan-jangan suka sesama jenis ini abang ini. Sukanya sama saya gimana sih? Saya kan laki, abangku, Masya Allah. Gini-gini normal loh saya. Assalamualaikum, Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga Guru Dadan. Iya, Dinda. Sehat kabarnya Guru Dadan? Aduh, lama nggak ketemu. Sehat deh, cuman agak flu ini, musim memang. Oh, di Makassar ini banyak musim. Ayo Bang Luffy, tadi katanya mau ngobrol, gimana ceritanya nih?
Bang Fendi, kok aku dipanggil abang? Mbak kan dah, Mbak aja panggil. Oh, perempuan ini. Iya. Astagfirullahalazim. Tadi kupikir cewek lo, serius. Sudah sampai mana materi belajarnya? Mbak Luffy. Tinggal syahadat. Kata beliau. Tinggal syahadat. Cocok lah dek nih. Mas Prasen katanya. Dari sekte mana sebelumnya Mbak Luffy? Buddha. Oh, dari Buddha. Ya. Keluarga masih Buddha? Iya. Weja. Oh. Iya. Kerja di mana ini ya, adek ini? Di mana? Di Hong Kong kalau nggak salah ya kan. Di luar negeri lah. Ya. Oh, di luar negeri. Cuman beliau ini senang ikut pengajian, ikut sama kawan-kawannya pengajian. Syukur alhamdulillah. Iya, Kanda. Tinggal syahadat dia kata dia, tapi dia lagi tunggu momen entah. Katanya Bang Zul masih maunya yang syahadatkan, tapi Ya udah, ayo. Ayo sekalian syahadat. Sabar ya Bang Juma, bentar lagi. Oh bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Ustaz Tari. Ya, Dinda, Dito. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak boleh ditunda-tunda deh. Kalau sudah jodoh ngapain ditunda? Banyak hal yang menginginkan dan mengharuskan dipercepat. Pertama, mana tahu cepat menopause, kan tidak punya keturunan. Jadi harus dipercepat. Hah? Masih takut sama keluarga. Oh, takut sama keluarga. Iya. Harusnya sih takutnya kepada Tuhan Pencipta, bukan takut kepada keluarga. Tapi kan orang tua kan harus gimana ya? Sabar, Ya. pasti saya masuk Islam. Amin. Atau gimana kalau saya menghadap ke kedua orang tuanya? Minta restu gitu maksudnya? Gimana? Cuman saya nggak ngerti bahasanya itu apa. Saya dikeluarin dari kakak. Kalau Bang Juma yang mengizinin. Iya kan bisa bikin kakak baru. Kolom kakak keluar saya masih banyak kosong. Ngakui anak. Gimana? Ya nggak apa-apa lah. Masih rame di situ ya. Jaringan juga nggak bagus. Kayaknya dia lagi di gunung ini. Angkat ini kayu somel. Ada itu kan orang lagi di Thailand atau di Cina itu Tionghoa, perempuan angkut kayu guling itu kan, kayu ulin. Jaringannya tidak bagus. Mas Roy, Kristen Muslim Mas Roy. Mas Roy. Muslim Mas, Muslim. Oh iya. Saya ngefans sama Bang Zuma ini. Oke, iya, silakan Bang Zuma. Silakan sebelum Makasih Mas Roy, makasih. Senang saya. Siap. Udah gitu aja Bang Mas Roy. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita gantian dengan teman-teman Kristen. Ya, sebenarnya saya cuma sedikit aja yang perlu saya sampaikan sama Bang Zuma aja supaya kalau debat sama Oten itu, apalagi sama Edis TV, saya juga sempat kesel juga sih. Sedangkan Bang Zuma udah menggunakan dalil, Edis TV menggunakan ibaratnya cuman alibi gitu loh. Jadi
Seperti contohnya kemarin tuh Rasul palsu Paulus, ajaran mana? Nah, seperti itu kan dari Rasul Paulus seperti itu loh. Tapi Edis kan tidak mau mengakui seperti itu. Supaya dia paham tuh bagaimana caranya, kan kadang juga bingung juga gitu ngikutin debat berdua antara Bang Juma dengan Edis juga ini. Dia tujuannya bukan untuk memberikan ilmu, untuk menang kalah, dia menang congor. Siap, itu aja sebenarnya Bang Juma ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Juma sudah Bang. berada di jalur untuk memberikan kebenaran. Terima kasih. Amin, Assalamualaikum. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Par Dede. Kang Dito, monitor Kang Dito. Siap, termonitor. Par Dede. Mana? Par Dede. Mana? Itu Robin Parede. Oh ya, selamat siang Pak Robin, Pak Dede. Selamat siang buat saudara-saudaraku semua. Ya, khususnya silakan. teman seperguruanku Juma. Oh, seperguruan. Ya, dalam bela diri ini teman saya nih, teman lama. Iya. Luar biasa ini Bang Robin. Kan Dedes. Iya, Bang Par Dede mau dialog? Iya, itu maksud saya. Silakan Bang, mau diangkat atau gimana, atau mau angkat tema? Saya mah nggak mau angkat tema, nggak mau angkat apa-apa. Saya mau lihat aja kalau ada yang naik, ya. Abang Muslim apa Kristen Bang Robin? Saya Kristen sejati. Oh, Kristen sejati. Tapi kapan Pak Robin mau bersyahadat? Pak Robin? Bersyahadat? Iya. Kalau saya udah bersyahadat dari dulu sampai sekarang, saya udah bersyahadat. Oh, berarti bukan Kristen dong? Tetap Kristen. Deh. Macam mana itu? Itu kendaraan saya. Kristen sejati, Dinda. Coba aja diskusi ringan aja dulu, coba. Dinda Dito, silakan. Waduh, berat ini. Saya belum tahu Kristen sejati itu. Jadi Kristen sejati itu yang tidak mempertuhankan manusia. Begitu, saudaraku Dito. Oh, siap. Lalu? Iya. Itu yang tahu kebenaran daripada perintah daripada Yesus gitu. Bukan malah membantah seperti maaf, saya bukannya menjolimi Kristen yang lain. Tapi itulah mereka belum mengerti, belum paham. Berkali-kali juga disampaikan oleh gurunda saya, teman saya perguruan ini, mereka nggak bakal paham. Ya, itu kan jelas. Sebenarnya mereka tidak mempercayai kita suci daripada mereka. Malah mereka melawan. Nah itu. Begitu, saudaraku. Oke. Berarti menurut pemahaman Kristen sejati itu yang Tuhan sebenarnya Tuhan siapa Pak Robin? Maha pencipta. Ya kalau dalam kemusliman mengatakan itu ya Allah yang tidak kelihatan tetapi ada. Kalau bagi iman saya yang tidak bisa saya ukur, ya yang maha menciptakan langit dan bumi, yang tidak berwujud dan yang tidak berbentuk. Itu. Oke. Tapi tetap mengikuti ajaran Yesuah yang ada di dalam Bible, betul ya? Betul ya. Ya, tapi yang benarnya, yang apa yang dikatakannya dan saya lakukan. Apa yang dikatakannya saya tidak lakukan. Makanya begini, saya berkali-kali mengatakan kepada Kristen, siapakah Yesus menurut Yesus adalah utusan. Tetapi siapakah Yesus menurut Paulus adalah Tuhan. Nah ini yang menjadi sesat. Waduh, berarti Margaret ini sesat ini, Margaret. Mati kita. Ya, kekuatan manusia. Karena itu jelas dalam Pak satu. Robin itu Islam dia. Enggak apa-apa. Saya Kristen sejati. Enggak, Bapak Robin itu Islam. Ya enggak apa-apa. Saudara mengatakan itu enggak apa-apa. Itu hak kita masing-masing. Boleh.
Terima kasih buat saudaraku. Tunjukkan KTP-nya, Pak. Hah? Bisa KTP? tunjukkan KTP-nya. Boleh. Jangan di sini nanti kena akunku, woi. Oh gitu ya. DM aja sama dia, DM aja, kirim fotonya DM sama Margaret. Makanya saya percaya aja. Kalau saya katakan Kristen ini nanti boleh saya ini kasih sedikit. Tapi ingat Pak Robin, jangan dikasih full itu KTP, nanti dipakai buat pinjol. Agamanya aja di ini, Pak Robin, agamanya. Semua yang lain ditutup, agamanya dibuka, dilihat. Biar percaya dia. Banyak Kristen yang tidak menyembah Yesus, Unitarian juga ada. Yesus yang mana? Nama Yesus kan banyak. Yesus yang palsu di Bible itu loh. Oke, gini aja. Yang asli itu Yesua. Gini aja Fandi. Sebentar, Margaret. Ini kan ada yang mengaku Kristen sejati. Kamu bukan Kristen sejati. Atau yang mana yang Kristen sejati? Silakan berkonsili. Tunggu. Yang Kristen yang benar itu mengakui Tuhan Yesus itu Bapa. Kalau Bapa, iya. Tapi kalau menjadi Tuhan, itu tidak. Nah, itu ada ayatnya. Nanti saudaraku, ini Kristen ya. Tolong dulu baca dulu. Dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes 1 ayat 7. Tolong dibaca dulu. Biar lebih jelas. Ya, itu kan firman Tuhan. Jadi kita jangan bantai itu. Silakan, tolong dibaca. Ini bagi Kristen ya, yang mengaku tadi Kristen sejati, yang mengaku Kristen, benar-benar Kristen. Nah, seperti apakah kekristenan itu? Nah, perlu. Apakah yang melawan daripada perkataan Yesus, daripada firman Yesus, atau bahkan yang menuruti? Tolong baca saudaraku. Bapak aja yang baca. 2 Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7. Iya, Bapak aja yang baca. Kan pertanyaannya dari Bapak tuh. Kok saya yang baca? Kan di situ yang ragu. Aku bantu bacain ya biar cepat ya. Oh iya, silakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Amin. Makasih Bang. Udah aku bacain udah. Jadi kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya, saudaraku tidak percaya bahwa Yesus itu manusia. Saudaraku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah itu yang kesimpulannya, itu yang salah. Jadi kesalahan ayat ini apa? Kesalahan pada ayat ini ada apa di sini? Kita mempertuhankan manusia. Kita tidak percaya bahwa Yesus itu manusia datang ke dunia. Tapi kita percaya ya dalam kekristenan percaya dia datang ke dunia ini sebagai Tuhan. Nah itu yang keliru. Kan dikatakan aku hanya sebagai utusan. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetap dia menyanjungkan siapa yang mengutus dia. Nah itu harus kita pahami. Nah, jadi kalau ada mengatakan aku dan Bapa satu, nah itu harus dimengerti. Apa arti aku dan Bapa satu? Yang satu itu bukan dagingnya, tetapi apa? Ruh. Ya, Roh Kudus yang berada di dalam dagingnya, itu yang satu. Udah tahu nanya Bapak juga ya. Makanya kalau mau baca lagi dalam Yohanes 4 ayat 24 apa dikatakan di sana? Bahwa Allah itu adalah roh, bukan manusia. Ya, biar lebih jelas saudaraku. Jadi itu, tapi tergantung kepercayaan saudaraku, silahkan. Bapak kasih Ya. pertanyaan, Bapak Saya mau juga menjawabnya. gimana? Ayo. Gimana? Bapak tuh kasih pertanyaan dan dia juga lah menjawabnya. Iya, makanya itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya kita banyak dalam kekristenan ini. Saya sangat bersyukur sama saudara-saudara saya Muslim. Saya bukan memuji mereka ya. Nah itulah kebenaran. Mereka ungkapkan kebenaran itu. Cumanya kita lalu apa? Karena apa? Jadi kita benar menurut kita. Ya, bukan menurut Yesus. Kalau kita introspeksi diri,
kita benarkan. Makanya dikatakan dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami sudah mengadakan mujizat demi namamu, kami sudah mengusir setan dari namamu. Apa kata Tuhan? Apa kata Maha Pencipta? Enyahlah engkau. Bapak ini Saya Kristennya tidak mengenal gereja engkau. di mana? Bapak nih gerejanya di mana? Dengar, gereja saya adalah tubuh saya, karena itu yang diajarkan dalam firman. Ya, bukan bangunan. Setiap hari Bapak ke gerejanya kemana? HKBP Saya Katolik? setiap hari sujud berdoa di dalam rumah. Ya, menghadap kepada Maha Pencipta. Itu saya setiap hari. Berarti enggak ada saudaranya atau persekutuannya? Tidak ada. Jadi hidup sebatang kara. Tidak tidak Maksudnya, bersosialisasi. bersosial, tapi secara umum, secara yang maha kuasa. Nah itu beda, bukan secara ormas, bukan secara aturan. Berarti gimana itu punya RT RW STM Itu secara nasional. Jadi nggak secara berpihak gitu. di mana-mana Makanya orang kalau nggak punya gereja nggak akan diterima di masyarakat. Nah itu kan perkataan saudara, mati aja orang diterima sekalipun dia tidak beragama. Tidak akan dikuburkan kalau dia tidak masuk anggota jemaat gereja. Mau nggak dikuburkan, tetap juga dikuburkan orang. Nggak mungkin orang mau ke bawah. Enggak bakalan. Karena saat meninggal itu harus didoakan oleh pendeta yang mendaftar di gereja tersebut. Memang perkataan manusia pasti seperti itu. Ya itu perkataan manusia, tapi kalau perkataan Tuhan baru. Bapak ini kan nggak mendaftar di gereja, jadi Bapak kalau meninggal tidak ada yang masalah mati dan hidup itu bukan urusan manusia. Ya, itu bukan urusan manusia, siapapun yang ada di dunia ini. Itu tetap urusan yang Maha Kuasa yang menciptakan saya. Indonesia ini terdiri dari Pancasila. Robert Pardede sama Margareta nanti di belakang layar kalian bertengkar, jangan di sini ya. Kita di sini mau diskusi lintas agama. Bang Dito, Kang Dito monitor, Kang Dito. Kang Dito. Kang Dito monitor. Suara saya kedengaran. Ustadz Alif monitor. Suara Ustadz Alif. Putus-putus ya? Iya, nggak kedengeran. Kalau sekarang udah? Belum kedengeran. Belum, sabar ya. Cek tes udah Ustadz Alif monitor? Monitor belum. Oh belum, masa sih? Yang benar. Monitor belum. Udah ngapain Margaret sama Pardede di sini ribut-ribut? Kita dialog lah. Silakan teman-teman Kristen yang betul-betul Kristen sesat gitu loh yang naik. Jangan yang ada campur-campurnya kayak siapa tadi si Pardede itu, ada campur-campurnya dia. Aduh, kayak mana ini Kang Dito? Cari hotel ya Kang Dito ya. Kang Dito. Ya, moderator Kang Dito. Oh iya moderator. Ayo Kang Dito, aku sama-sama yuk bantu yuk. Cari teman-teman Kristen biar dialog. Ini Luffy kan semalam udah ini ya Kang Dito ya, udah ngobrol-ngobrol sama kita. Kata beliau bentar katanya Kang Dito. Masya Allah. Kata beliau entar Kang Dito. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu ya biar bisa dialog ya. Silakan teman-teman Kristen, kita kasih kesempatan. Kebetulan ada guru-guru kita di sini, ada Bang Zuma, ada Ustadz Alif. Monitor yang teman-teman Kristen typing 1 ya kalau mau naik ya teman-teman ya, izin ya. Yang Kristen typing 1 biar kita naikkan, tekan 1. Yang Muslim kalau bisa standby dulu ya biar terjadi dialog. Ada teman-teman Kristen, kalau ada teman-teman Kristen tekan 1 ya kalau mau bincang-bincang santai. Ini ada Margaret ini. Ustadz Alif mau dialog sama Margaret, Ustadz Alif? Kenapa? Margaret ada di bawah minta naik. Kalau mau dialog saya naikkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tempatku noise nggak ini? Takut noise.
Kalau nggak bisa jangan dipaksa, Tat. Biar kita carikan teman-teman Kristen yang sedikit lebih berkualitas daripada yang ini. Enggak, yang ada aja dulu disyukuri. Yang mana? Siap, baik, siap. Oh, itu Bang Jibril sudah typing di bawah. Yang Kristen tekan 1 ya teman-teman ya. Silakan Margaret. Yang dibahas soal apa, Bang? Tapi berisik tempatnya Margaret. Coba kalau bisa cari tempat yang tenang-tenang dulu lah biar enak belajarnya, ilmunya masuk. Iya, yang mau dipertanyakan apa, Bang? Bukan Bu Rasmi, Ustaz, bukan. Udahkah di jalan yang benar? Sudahkah? Bang Keong ini Kristen ya, Bang Keong ya. Bang Keong. Bang Keong. Oke, silakan. Margaret cari tempat lagi yang lebih tenang ya, itu berisik kali tempatnya. Nggak bisa dialog kalau kayak gitu berisik. Ya gimana Bu Rasmi, ada mau ditanyai atau gimana? Tanya judul aja, Tuhan pun palsu. Gimana Tuhan palsu? Oh, iya, yang bukan Tuhan dituhanin, palsu jadinya lah. Di Masa kayak mana? gitu nggak paham? Di mana ada Tuhan palsu? Di mana ada Tuhan palsu? Iya, ada Tuhan palsu. Oke, sebelumnya ingin tahu dulu, Margaret ini, udahlah saya nggak usah nanya Rasmi. Sebentar, Tuhanmu Yesus ya? Pastiin dulu, enggak, bukan saya nggak tahu, pastiin dulu. Kok gitu nanyanya? Oh salah, ya dia Tuhannya bukan Yesus, ya udah. Yang nuhanin Yesus, oh, Yesus. nah kan? Nah, kita uji. Itu Tuhan beneran atau Tuhan-Tuhanan atau makhluk bangkit yang dituhanin. Nah, itu Ya poinnya. Allah. Ya Tuhan Yesus. Menurut Anda, Tuhan Sang Pencipta alam semesta bisa mati nggak? Bukan kayak gitu pertanyaannya. Oke, pertanyaan saya, bisa Berasal mati? dari mana Yesus gitu? Pertanyaannya gitu. Ya udah, pertanyaannya itu dan Anda jawab. Iya, bertanya lagi. Kayak mana sih? Berasal dari mana Yesus? Kenapa pertanyaan aja diatur gimana sih? Terus Anda jawabannya gimana? Ya udah cepetan. Dari surga. Berarti yang ada asalnya berarti dia bukan Tuhan ya? Tuhan. Loh, Sang Pencipta alam semesta itu nggak berubah. Maliaki 3 nomor 6, Tuhan itu tidak pernah berubah. Hari ini, nanti, dan sampai selama-lamanya. Iya, Yesus tidak pernah berubah. Lah, Yesus sendiri ada perubahan, bahkan dia berasal dari surga. Berubah-berubah dong, dia dari surga turun ke bumi. Di bumi dia mati. Cinta kasihnya tidak pernah berubah. Cinta kasihnya tidak pernah berubah. Oke. Di perjanjian lama ada Yesus nggak? Saya tanya. Apanya? Tulisannya? Enggak. Menurut Anda di perjanjian lama Yesus sudah ada atau belum? Kosakatanya, tulisannya atau apanya? Kan tadi tidak berubah katanya. Ngerti nggak perjanjian lama itu artinya apa? Saya tanya ketika zaman sebelum Yesus lahir, Tuhanmu Yesus zaman Nabi Musa itu sudah ada atau belum? Sudah. Sudah. Yang suka membunuh di perjanjian lama itu Tuhanmu atau bukan? Suka membunuh? Ya. Enggak ada membunuh. Loh, yang memerintahkan membunuh. Tuhan Yesus nggak pernah membunuh. Berarti yang di perjanjian lama bukan Tuhanmu. Kalau gitu, kamu punya Tuhan baru yang tidak pernah berubah. Di dalam kitab perjanjian lama, misal kitab Bilangan, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Di dalam Ulangan hukum bagaimana juga membasmi seluruh sampai anak-anak juga disuruh dibasmi dan dibunuh. Nah, itu Tuhanmu atau bukan?
Di situ kan Yesus belum turun. Nah, berarti Tuhanmu belum ada. Punya Tuhan baru 2000 tahun. Kayak gitu aja bangga. Bukan soal itu. Nah, apa dong jadi? Tahu nggak arti Yesus? Mak, tahu nggak arti Yesus? Gini. Bapak itu pas lahir udah dikarang nggak belum namanya? Entar dulu, Ustadz Kemana Alif. lagi nih? Ustadz Alif, Ya. aku minta maaf sekali Ustadz Alif yang kayak gini. Ya, Mohon maaf Ustadz Alif, mohon maaf. Ya, kita nikmati yang ada. Jadi sebenarnya Tuhanmu itu di abad minus 500 itu sudah ada atau belum sih, Margaret? Sudah ada. Sudah ada. Nah, Tuhanmu itu yang berfirman kepada Nabi Musa atau bukan? Iya. Nah, yang memerintahkan suruh membasmi manusia, orang-orang, ibu-ibu, anak-anak, bayi dan sebagainya, itu Tuhanmu atau bukan? Bukan Tuhan yang memerintahkan. Lah, itu kisah Nabi, bukan Tuhan. Lah yang Nabi bukan Tuhan, Nabi bukan Tuhan. Kalau yang memerintahkan. Kalau di perjanjian lama itu kisah para nabi-nabi. Nabi-nabi sebelumnya. Aduh, bener dah, ini tiba-tiba jadi Tuhan dan Nabi sama nggak? Aku dulu bertanya. Tuhan sama Nabi sama. Aduh. Itu kisah para Nabi yang Anda pertanyakan itu kisah para Nabi, kisah para Nabi, kisah. Lah itu kan kisah para tertulis. nabi. Iya, bukan kisah Tuhan. Yang Anda sedang tanya itu bukan kisah Tuhan. Lah itu yang berfirman di situ siapa? Jadi pergilah sekarang, katakanlah, kalahkanlah orang Amalek, tumpas segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang masih menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Itu semua yang memerintahkan membasmi ini siapa? Tuhanmu atau bukan? Itu kisah para nabi zaman dulu. Ya saya tahu. Nah, para nabi itu bukan kisah Tuhan itu, nggak ada Tuhan berperang. Kok kisah Tuhan? Iya, yang berfirman memerintahkan membasmi ini siapa? Nabi itu sendiri. Para nabi sebelumnya. Saya rasa diskusi itu ngajak pinter, bukan ngajak on. Makanya Bapak itu harus jenius. Ustadz Alif ada kuasa di room ini ya. Ustadz Alif ada kuasa. Astagfirullahaladzim. Aduh, mak bener host. Kitabnya sendiri malah dibantah sekarang. Makanya tadi aku minta maaf Ustadz. Ya, dimaafkan. Tapi untuk pelakunya enggak. Astagfirullahaladzim. Di situ padahal perintahnya membunuh. Tuhan itu kan berfirman kepada nabinya agar mengajarkan bunuh basmilah mereka, tumpas mereka, itu atas berdasarkan firman Tuhan. Kok malah jadi dikatakan ini bukan firman Tuhan? Ini gimana ceritanya? Yes. Tuh Kang Dito ada Yeski Kristen atau Muslim? Halo, selamat siang. Ya, siang. Kristen apa Muslim, Bang? Kristen, Bang. Oh, oke, silakan. Ya, ini pengen menolong saudara saya Margaret nih kayaknya. Gimana Bang? Silakan. Ingin membantu itu saudara Margaret. Oke, Gurunda Zuma monitor Bang Zuma? Udah monitor Gurunda? Atau masih istirahat? Bang Zuma? Belum monitor ya? Nanti kalau ini boleh. Ini jangan dibesarin kayak gini Kang Dito, biarin aja gini aja. Nanti kalau Bang Zuma monitor baru di ini. Ustadz Alif monitor. Silakan katanya mau membantu saudarinya tadi. Lanjut. Ya, siap.
Ini topiknya apa Bang ini? Oh ya udah deh, kan tadi katanya Bapak mau bantu temennya. Berarti kan ada sesuatu yang sudah dibahas Bapak simak. Kami persilahkan Bapak untuk membantu. Gimana? Oke, tadi saya sempat nyimak sebentar ya tentang perintah apa tadi? Pertanyaan kan perintah Tuhan atau perintah Nabi tadi ya, yang menyuruh membunuh orang tadi ya. Iya. Itu kalau sebenarnya itu perintah Tuhan itu. Perintah Tuhan kepada Nabi pada waktu itu, Bang. Nah itu. Makanya, kenapa tadi tiba-tiba berani memelintir kitabnya sendiri? Coba. Ya, itu sepertinya belum membaca dia. Jadi begini, Bang. Gimana? Jadi Bapak percaya sekarang ya, yang di Perjanjian Lama itu memang pada dasarnya adalah perintah Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang memerintah di situ itu Yesus atau bukan, Pak? Itu yang memerintah Allah. Pada waktu itu Yesus belum lahir. Ada. Jadi pada zaman Perjanjian Lama itu memang Allah. Itu panggilannya Elohim. Pada zaman Perjanjian Lama, Kristen belum punya Tuhan karena Kristen juga belum ada. Baru ada di abad pertama karena Tuhannya baru lahir, gitu. Ya betul itu. Jadi pada Perjanjian Lama belum ada agama Kristen, itu belum ada. Setelah Yesus baru muncul agama Kristen. Karena agama Kristen itu kan mengacu pada Kristus. Jadi dari Kristus itulah muncul agama Kristen begitu. Jadi di Perjanjian Lama belum ada. Ya, oke lah, host. Yesus baru ada di abad pertama dan Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Artinya Kristen baru ada di abad kedua dan ketiga, baru punya Tuhan di abad pertama. Di Perjanjian Lama itu belum ada. Kembali aja dulu ke host. Ya, Kang Dito mungkin sudah monitor. Aku ada telepon. Oh iya siap. Kang Dito monitor, Kang Dito. Siap. Keluar dulu nih. Ayo bincang-bincang. Iya, aku ngecek tamu yang dibawa Kristen atau bukan. Biar aku supaya tidak siap. keluar aplikasi. Silakan. Sebelum Gurunda masuk, Kang Dito dulu silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Yeski tadi menyampaikan bahwa Tuhan di Perjanjian Lama itu bukan Yesus tetapi Bapaknya Yesus, betul ya Pak ya? Ya sebenarnya bukan Bapaknya Yesus. Terus? Ya karena sebenarnya pada dasarnya bahwa Yesus dan Bapa itu satu begitu. Jadi bukan Bapa memperanakan anak, itu enggak sebenarnya. Karena setara itu. Oh, jadi maksudnya Yesus itu Bapa itu sendiri begitu Pak? Nah itu di kitab Injil memang ditulis seperti itu. Aku dan Bapa satu. Jadi setara dia, bukan Bapa memperanakan Yesus, itu enggak. Karena memang setara. Jadi Yesus dan Bapa itu satu. Oh, jadi Yesus itu Bapa itu sendiri ya Pak ya? Ya, jadi kalau Yesus itu memang yang difirmankan, yang turun ke dunia itu dan menjadi daging itu, ya seperti kitab Injil tulis bahwa firman itu menjadi daging, ya menjadi Yesus itu. Oke. Jadi pemahaman Bapak adalah Yesus itu pencipta itu ya? Tuhan Maha Pencipta itu ya Pak ya? Ya begitulah. Karena memang Bapa dan Yesus itu satu, jadi bukan terpisah-pisah. Dan pada waktu di Alkitab juga dikatakan bahwa Tuhan itu esa gitu. Artinya satu hakikat. Oke. Pada saat Bunda Maria mengandung Yesus yang di dalam kandungan Bunda Maria itu Tuhan itu ya Pak ya? Yesus yang di kandungan Maria? Iya, pada waktu dia di rahim Bunda Maria, apakah Bunda Maria juga menyembah yang ada di dalam kandungannya? Enggak, Bapak juga kan ada di situ, Kang Dito, kan satu dengan Yesus. Iya, makanya. Tadi kan bilang begitu. Menurut Pak Yeski, jadi gimana Pak? Apakah Bunda Maria menyembah kandungannya yang di dalamnya adalah Bapa dan Yesus itu?
Ini jadi pertanyaannya soal Bunda Maria menyembah kepada siapa gitu ya saat Iya, Yesus betul. kandungan gitu. Betul. Ya. Jadi Bunda Maria itu ya tetap dia menyembah Elohim. Jadi karena dia belum tahu siapa yang lahir, yang dikandung itu belum tahu. Baru setelah kelahiran dia tahu. Oke. Jadi Tuhannya Bunda Maria adalah Elohim. Betul. Betul. Pada saat Bunda Maria sudah melahirkan Yesus, beliau masih menyembah Elohim atau sudah berubah, Pak? Nah, setelah kan sebelum dia melahirkan, bahkan ketika Yesus masih dalam kandungannya kan malaikat berkata, jangan kau ceraikan Yusuf. Mbak lagi. Bang Yeki, itu pas sudah lahir Yesus itu, Bunda Maria itu menyembah siapa lagi? Itu pertanyaan Kang Dito. Iya, apakah Ya. tetap menyembah Elohim atau menyembah anaknya? Setelah Yesus lahir, Bunda Maria tahunya dari siapa? Dari malaikat. Malaikat kan berkata, anak yang dalam kandunganmu itu berasal dari Roh Kudus. Dan terus setelah melahirkan kan dia percaya bahwa yang dilahirkan itu Tuhan, begitu. Yang selama ini dia nantikan Mesias yang akan datang itu benar-benar udah nyata, udah datang begitu. Oke. Jadi setelah itu Bunda Maria masih bertuhankan Elohim atau berubah menjadi menuhankan anaknya, Pak? Jadi Bunda Maria itu dia percaya bahwa yang dilahirkan itu ya Sang Juru Selamat itu. Ya, Tuhan kan, tadi Bapak kan bilang Yesus itu kan Bapak itu sendiri. Ya. Setelah babynya Bunda Maria atau Yesus ini lahir, tadinya kan Bunda Maria menyembah Elohim. Ya. Nah, setelah anaknya lahir, dia menyembah anaknya atau tetap Elohim, Mbak? Dia karena memang sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia percaya bahwa yang dia lahirkan itu memang anak domba Allah, artinya itu berasal dari Allah dan itu Tuhan sendiri, dan dia percaya kepada Tuhan. Bahkan apa yang dikatakan itu Maria juga selalu percaya. Ulang lagi Kang Dito, pertanyaan belum tangkap ya. Ulang lagi. Saya pelan-pelan Pak ya, pahami. Saya menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Bunda Maria tadi kan sebelum putranya lahir kan menyembah Elohim. Nah, pertanyaan saya, setelah Bunda Maria melahirkan anaknya yaitu Yesus yang Tuhan, apakah Bunda Maria tetap menuhankan Elohim atau ke anaknya yang Tuhan itu, Pak? Dia percaya kepada Tuhan, yang maksudnya yang baru dilahirkan itu dia percaya. Bahkan ketika Oke, berarti dia berubah kemudian menuhankan anaknya, betul ya, Pak ya? Dia kan sudah melihat. Luar biasa. Jadi anakku Tuhanku ya, Pak ya? Iya, jadi mantap. Iya. Elohim lagi karena memang Elohim itu sudah di depan mata dia gitu. Coba moderator jangan dinaikkan ya, jangan naikkan Kristen dulu. Margaret itu jangan dinaikkan karena tadi sudah diturunkan. Biar saya naikkan teman-teman Kristen yang lain. Aku nggak naikin lu ya. Ada yang naikkan. Lanjut Kang gitu. Oke. Jadi anakku Tuhanku begitu ya Pak ya? Tadi udah dijawab begitu. Nah terus? Bukan anakku Tuhanku. Lah kan tadi anaknya yang lahir Tuhan katanya Bapak. Ya. Dia itu sudah tahu kalau yang dia lahirkan itu Tuhan. Jadi bukan anakku Tuhanku begitu. Jadi manggilnya ya Tuhan karena dia. Iya, anaknya Bunda Maria kan Tuhan, Mbak. Tuhan atau bukan jadinya? Siapa? Anaknya Bunda Maria itu kan Yesus. Tuhan atau bukan jadinya, Pak? Ya betul Tuhan. Nah, berarti menurut Bunda Maria anakku Tuhanku bukan? Dia manggilnya nggak seperti itu. Ah, gimana manggilnya, Pak? Dia manggilnya ya Rabi. Oh, Rabi, anaknya dipanggil Rabi gitu. Iya, pada zaman itu kan guru itu artinya Rabi. Oh. Dia udah tahu kalau dia guru besar dia. Oke, tapi Tuhan ya Pak ya? Ya, menurut anggapannya Maria pada waktu itu memang dia Tuhan. Oke, saya nunggu kode-kode buka mic aja yang di atas saya. Jadi setelah tadi di awalnya itu kan Bunda Maria menyembah Elohim. Dia masih meyakini Elohim yang sebelum
anaknya lahir atau anaknya itu adalah Elohim sendiri, Pak? Jadi kan kalau di orang Yahudi ya, jadi kan memang Mesias itu sudah dinubuatkan oleh Nabi. Jadi beribu-ribu tahun sebelumnya udah dinubuatkan begitu bahwa Ya, yang dinubuatkan Nabi itu apa, Pak? Tuhan ya yang lahir ya, Pak? Ya? datang Mesias, sang penyelamat begitu kan. Waduh. Iya. Enggak, pertanyaan saya, Pak. Jadi Bunda Maria itu tetap menyembah Elohim yang sebelum rabinya atau Tuhannya lahir, masih menuhankan Elohim yang sebelum putranya lahir, atau keduanya gitu loh maksud saya. Ya dia percaya bahwa Yesus yang dilahirkan itu memang berasal dari Allah begitu. Jadi dia percaya kepada Yesus itu. Bukan maksud saya kan Bunda Maria kan menyembah Elohim sebelum Yesus itu dilahirkan, kan gitu. Pelan-pelan Pak ya, pelan-pelan ya Pak, pelan-pelan Pak. Bunda Maria sebelum Yesus dilahirkan, beliau menyembah Elohim. Setelah Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, kan itu kan Tuhan menurut Pak Yeski tadi. Betul. Ingat, jangan diputar lagi ya. Tadi kan mengatakan Yesus itu adalah Elohim itu sendiri atau Bapa itu sendiri, betul ya? Iya. Nah, betul. Yang dilahirkan Bunda Maria ini kan Elohim atau Bapa kan, Pak? Pertanyaannya apa tadi? Yang dilahirkan? Pertanyaannya, Bunda Maria itu meyakini yang sebelum dilahirkannya Tuhannya kan menyembah Elohim. Nah, ini sekarang Tuhannya dilahirkan. Dia masih tetap menyembah Elohim yang sebelum dilahirkan atau sudah enggak lagi, Pak? Dia sudah percaya yang di depan mata dia. Oh, jadi murtad gitu Pak ya. Habis menyembah yang tidak kelihatan, kemudian dia menyembah yang kelihatan, Pak ya. Murtad Pak ya berarti. Kang Dito, aku satu kali dong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut Kang Dito. Waduh. Jadi betul lah Pak. Jadi menurut Bunda Maria sendiri, anakku adalah Tuhanku gitu Pak ya. Jadi ya. Tapi kok murtad Bang Dito? Kang Dito kok murtad Bunda Maria? Ya kan dia pindah keyakinan dia. Awalnya menyembah yang tidak kelihatan Elohim. Terus dia melihat katanya Pak Yeski, dia melihat yang dilahirkan itu Tuhan itu. Beralihlah dia menuhankan anaknya kan begitu. Murtad dong. Kan? Kurang ajar Kang Dito. Ya terserah. Kan begitu kan Pak ya? Koreksi Pak. Bukan, jangan begitu Pak. Jangan tiba-tiba ngikutin saya, terserah. Saya tidak ada tendensi menyerang. Saya mengikuti apa yang kita lagi diskusikan, ya kan? Nah, kebetulan di sini temanya, konteksnya Tuhan pun palsu. Nah, menurut Bunda Maria, Tuhan yang palsu yang mana Pak? Yang dilahirkan atau yang tadi tidak kelihatan Pak sebelum dilahirkan? Itu sebenarnya gak ada yang palsu. Oh, dua-duanya asli berarti Pak? Itu dua-duanya asli. Karena memang satu itu dua-duanya. Jadi gak ada yang asli, gak ada yang palsu. Jadi dua-duanya itu asli. Gitu. Jadi di situ Tuhan ada berapa menurut kejadian yang dialami Bunda Maria Pak? Tuhan itu pada dasarnya kan satu. Oh, jadi yang disembahnya awalnya tidak kelihatan itu yang sekarang jadi kelihatan Pak ya? Ya memang begitulah, itu yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi bahwa akan datang seorang Mesias dan akhirnya ya terjadi seperti yang difirmankan dan kok bisa kelihatan Tuhan Nabi Musa Kang Dito di Keluaran 33:20 nggak bisa kelihatan Tuhannya Nabi Musa. Iya, kan tadi waktu dia belum kelihatan, dia belum kelihatan karena belum dikandungnya. Setelah dikandung, melahirkan baru kelihatan gitu katanya. Nah, itu Abang Pintar. Nah, kan pintar memang mati. Tidak jadi murtad berarti Bunda Maria. Murtad lah, awalnya kan menyembah yang tidak kelihatan, kemudian menyembah yang kelihatan. Murtad lah itu. Nah, kemudian Pak, ini Tuhan ini siapa yang berani membaptis dia itu Pak? Nah, itu juga sudah dinubuatkan. Itu yang membaptis Yohanes, itu Rasul Yohanes yang membaptis. Oke, nah terus kalau
Karena pada waktu sebenarnya pada peristiwa itu Yohanes pun mau membaptis, dia bilang bahwa dia sebenarnya merasa bahwa dia lebih rendah daripada Tuhan. Jadi bahasa sekarangnya mah sungkan begitu. Tapi Yesus berkata, sudah baptis saja memang supaya seperti yang dikatakan oleh Nabi, yang dinubuatkan oleh Nabi, memang seorang manusia itu akan dibaptis oleh Yohanes. Ibaratnya Yesus bilang sama Yohanes kan, udahlah baptis saja kesuwen gitu ya. Jadi langsung dibaptis gitu kan. Nah, ya enggak, memang harus begitu jalannya memang harus begitu. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, yang membaptis Yohanes sendiri siapa, Pak? Nah, begitulah. Jadi saya akan ceritakan. Silakan diceritakan. Karena pertanyaannya siapa yang membaptis Yohanes kan begitu. Baik saya ceritakan. Ya. Karena di Alkitab itu nggak ditulis, jadi saya nggak akan ceritakan gitu. Jadi Satu lagi. Kan Yesus dua lagi juga nggak apa-apa, dua lagi. Oke. Kan yang dibaptis kan Yesus oleh Yohanes. Kemudian Bunda Maria tadi itu yang baptis siapa, Pak? Bunda Maria? Dibaptis nggak dia? Jadi begini, kalau masalah Bunda Maria itu di Alkitab juga nggak ada tertulis siapa yang baptis Bunda Maria. Mau dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ya nggak ada. Nggak tertulis. Oke. Tanda menjadi orang Kristen itu diapain, Mbak? Dia harus dibaptis. Oke. Yesus masuknya dibaptis itu berarti masuk Kristen, Mbak ya? Yesus dibaptis itu untuk memberikan teladan. Iya. Kalau Kang Dito, kalau Bunda Maria nggak dibaptis berarti Bunda Maria murtad lagi dong. Berarti tidak Kristen dia, berarti tidak Kristen Bunda Maria. Enggak, jadi begini. Jadi di Alkitab itu memang ada hal-hal yang dicatat dan ada juga hal-hal yang tidak dicatat. Kalau yang nggak dicatat itu urusannya Tuhan begitu. Ini sudah 2 kali murtad Bunda Maria ini. Iya, 2 kali Bunda Maria ini. Aduh mati meja. Ya, jadi Yohanes Pembaptis juga sama ini nggak dibaptis, berarti dia nggak Kristen kan? Oh iya ya, murtad juga dia. Jadi begini Bang, jadi pada waktu Yohanes itu belum ada agama Kristen. Agama Kristen itu baru setelah ada Paulus itu di Antioquia. Nah terus Yesus dibaptis itu kalau tidak kemudian ngasih tahu itu sebagai poin kekristenan, buat apa dong Yesus dibaptis? Jadi sebenarnya itu kalau baptisan itu kan ya memang sudah dinubuatkan oleh Nabi sebelumnya bahwa dia akan dibaptis begitu, dan dia yang memang harus dibaptis. Dan kalau ada yang mengartikan bahwa baptisan itu merupakan sebuah pengakuan kepada Yesus ataupun hidup baru dalam kekristenan, dia seperti itu. Kang dia Dito, mengajari para umatnya begitu. Titip pertanyaan dong satu ya. Kan tetap masih Yesus kecil nih. Ketika Yesus diserahkan pada hari ke-8 untuk disunat itu kan ada yang sunat Yesus. Iya kan? Siapa tuh yang sunat Yesus? Terus pertanyaan keduanya, dibaptis nggak yang sunat Yesus ini? Kalau nggak dibaptis murtad juga dia ini. Baik. Iya. Ini pertanyaannya sungguh menarik ini. Iya betul. Begini. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa nggak semua itu ditulis di Alkitab begitu. Termasuk siapa yang nyunat Yesus, dokter siapa, nggak ditulis. Tapi yang jelas bahwa Yesus disunat di hari ke-8. Nah, terus yang nyunat itu dia sunat nggak, Pak? Yang nyunat itu dia sunat, saya pastikan bahwa dia pasti sunat dia. Saya pastikan. Karena apa? Karena memang di hukum Yahudi itu kan kalau dilihat dari Abraham kan harus bersunat. Oh, terus yang penyunatnya Yesus itu siapa, Pak? Kalau jadi begini, Pak. Jadi begini, kalau menanyakan itu ya yang ada tertulis, ya. Kalau tidak ada tertulis jangan. Oke, sekarang kalau bertanya itu begini ya. Saya tanya yang tertulis, Pak. Ya yang tertulis saja.
Oke, saya tanya yang tertulis, Pak. Saya tanya yang tertulis, Pak. Gini, Pak. Menurut Bapak, yang dilahirkan itu tadi kan sudah dituliskan di Lukas 2 nomor 11 ya. Telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Gitu kan? Alasan Bapak kan begitu? Ya, nah, betul. sekarang kita ambil dari proses kehamilannya. Betul? Nah, di Matius pasal 1 nomor yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Maria, ibunya, bertunangan dengan Pak Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, Pak, Roh Kudus ini siapa ini, Pak? Kok dia, Pak, ternyata yang membuat Bunda Maria mengandung, Pak? Oke deh, ya saya jawab ya. Jadi di kekristenan itu kan mengenal Trinitas ataupun Tritunggal. Jadi ada 3 pribadi di ketuhanan orang Kristen itu. Ada Allah Bapa, Tritunggal itu, Pak? Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapak itu anak atau bukan? Siapa? Menurut Tritunggal, Bapak itu anak sendiri itu atau bukan? Bapak ya Bapak, anak-anak, Roh Kudus dan Roh Kudus, tapi 3-tiganya pada hakikatnya satu. Bapak itu disebut Elohim atau disebut Tuhan Yesus? Bapak ya Bapak Elohim. Kalau bukan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, tadi yang waktu 10 menit yang lalu Pak bilang Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, salah ya Pak ya? Ya maksudnya begini. Memang mempunyai 3 pribadi, tapi pada hakikatnya satu begitu. Iya, yang 3. Jadi itu hanya sebuah panggilan pada saat dia menyatakan sebagai apa begitu. Oke, yang dikatakan satu pribadi itu siapanya, Pak? Yesus, Bapa, atau Roh Kudus? 3-tiganya menjadi satu. Oke. Oke, Kak, Pak. Jadi kan di Matius. Pak Di Matius 8. Iya. Salam semua. Iya, selamat siang. Gurunda, saya mau dikeroyok Gurunda. Bang Zuma, udah 4 orang nih. Lanjut aja Kang Dito. Lawan. Jangan takut lawan. Nggak mundur saya nggak mundur. Saya malah pengen ketemu Bang Juma ini. Iya, sabar. Ya, sabar dulu Pak, gantian. Iya, selamat siang. Om Ferry nggak boleh tantrum. Om Ayub lagi disapa. Om Ayub. Iya, selamat siang Om Ayub. Ayub Kristen atau Muslim? Dibuka mute-nya Bang Ayub. Iya, Ayub Felix, selamat siang. Kalau enggak diturunin nih, kalau enggak ngomong. Iya, Om Ayub. Aduh. Iya, Bang Aris tadi udah ya. Bang Aris sudah sapa tadi, selamat siang. Kita lanjutkan dulu. Iya, salam katanya. Kang Dito, mungkin untuk 3 orang ini pertanyaan yang tadi itu diulang lagi ketika sebelum Yesus lahirkan Bunda Maria menyembah Elohim nih. Ketika Yesus lahir, murtad nggak Bunda Maria menyembah Yesus? Silakan Kang Dito. Itu enak itu Kang Dito. Oh, enak dirimu yang enak, aku yang enggak enak. Siap Broderick. Ya, Pak Om pengikut sama Pak Aris, Pak Yeski sabar dulu sambil nunggu Pak Zuma ya, sabar dulu ya. Oke, Pak pengikut dan Pak Aris, waktu Bunda Maria sebelum mengandung Yesus, Bunda Maria itu menuhankan siapa? Silakan Pak Aris dulu atau Pak pengikut dulu. Baik, tadi saya agak tertarik dengan sunat menyunat ini bos. Nanti dulu, kan lagi diulang dulu ini kan. Akan ke situ. Akan ke situ karena kita ulang nanti. Ya, Pak Aris, jadi jawabannya gimana Pak Aris? Sebelum Bunda Maria mengandung Yesus, Bunda Maria ini Tuhannya siapa? Sebenarnya Tuhan itu hanya satu. Tuhan hanya satu. Cuma saya percaya dan mungkin Anda bapak-bapak semua juga percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, betul? Betul. Tuhan maha tahu, betul? Betul. Tuhan maha adil. Betul.
Nah, jadi sekarang kalau Tuhan itu seandainya walaupun kita ini laki-laki pada dasarnya tidak punya rahim, ya kan? Ya memang tidak punya rahim laki-laki, Pak. Ya, seandainya berkuasa sekarang Tuhan dan berkata Anda bakal hamil, kemungkinan besar aja kita bisa hamil kan? Karena dia maha kuasa. Tuh, kalau laki-laki tidak mungkin apa? Hah? Kalau Tapi laki-laki maha tidak kuasa. mungkin. Tapi maha Iya. kuasa. Terus lewat Bapak mana, ngaku tadi Pak? dia maha kuasa. Iya, terus lewat mana, Sekarang Pak? enggak, prosesnya gini. Seandainya kalau Bapak kurasa membantah perkataan Tuhan kalau keinginannya itu Anda hamil, berarti dia memang nggak maha kuasa menurut Bapak. Tadi Bapak mengakui kalau Tuhan itu maha kuasa, kan itu sih. Ya berarti maksudnya maha kuasanya itu merubah dia, membuat laki-laki mempunyai rahim dan juga mengganti kelaminnya, Pak. Itu mungkin yang Apa betul. ada memang yang nggak mungkin bagi Tuhan? Iya, betul. Baik, baik. Oke, Baik. ke situ dulu saya sampai di situ dulu. Nanti kita lanjut lagi ke sunatnya. Iya, tapi pertanyaan saya, Pak, tadi yang disembah oleh Bunda Maria, Tuhan yang mana, Pak? Namanya siapa, Pak? Apakah Tuhan di Perjanjian Lama yang dikenal dengan Elohim atau siapa? Atau Bapa di Perjanjian Baru yang mana, Pak? Jangan-jangan anaknya lagi juga sama seperti Pak Yeski tadi. Ya menurut keyakinan saya karena memang saya orang Nasrani, Allah itu memang Tritunggal. Ada Allah Bapa. Sabar. Ya, apa Yesus dan Roh Kudus. Yang Kang Dito tanya, Om ya. Sebelum Bunda Maria mengandung Yesus, Bunda Maria menyembah siapa, Pak, di dalam Bible itu, Pak? Udah pasti menyembah Tuhan lah. Elohim, ku bantu kan Elohim. Ya, Elohim atau Roh Kudus atau Yesus yang belum ada. Udah pasti Tuhan.